Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego Orgoldian Simbolon, and welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, bapak-bapak pendeta. Oke, para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Di kesempatan yang berbahagia ini kami kembali lagi melibas nih si mulut besar Rudi Yohanes yang ilmunya ini tidak lebih dari anak TK dan juga tidak lebih dari seekor keledai. Ini sebelumnya hamba mohon maaf ya, saya dan Gurunda Zuma karena live-nya telat karena terganggu jaringan yang menimpa kita. Ya gini ya para sahabat, kalau kita berdakwah dengan wadah media pasti tidak bisa dipungkiri kita itu akan terhalang dan pasti suatu saat akan terganggu dengan yang namanya jaringan dan kendala-kendala teknis lainnya. Mohon dimaklumi ya, itu alasan hamba dan Kakanda Zuma itu telat live-nya. Nah, para sahabat, tajuk yang kita usung di kesempatan yang berbahagia ini ya, yakni kenapa si RY Rudi Yohanes ini harus ditanya tentang Al-Quran. Dan nanti para sahabat bisa lihat dia ini keok. Kenapa kok gitu? Dia ini tidak tahu apa-apa, lalu membuka mulutnya dan seolah-olah tahu tentang Al-Quran, dan dia tidak mengetahui kalau dirinya itu tidak tahu. Nah, para sahabat, live ini juga bisa disaksikan di channel hamba Goldian Simbolon, channel Kanda Zuma, Zulkifli M. Abbas, dan Zuma Official Channel. Nah, berbicara tentang si Rudi Yohanes ya, si serigala hitam, si mulut besar yang suka koar-koar dan mencoba membuka mulutnya berbicara tentang Islam. Saya ini teringat perkataan Al-Imam Ghazali, di mana Al-Imam Al-Ghazali ini membagi ciri-ciri golongan menjadi 4. Dan ciri-ciri yang keempat itu yang diutarakan oleh Al-Imam Ghazali ini klop dengan yang dialami oleh Rudi Yohanes. Kata Al-Imam Al-Ghazali di ciri-ciri nomor 4, yakni rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Seperti apa itu? Jadi orang yang tidak tahu itu dalam tanda kutip dia itu tidak berilmu, tapi dia itu tidak nyadar loh kalau dirinya itu tidak tahu, dan dirinya ketidaktahuannya itu menyampaikan ketidaktahuannya di khalayak banyak. Jadi dia ini sudah tidak berilmu dan dia ini nggak sadar, nggak tahu diri kalau dirinya itu tidak berilmu. Karena dia tidak sadar kalau dirinya itu tidak berilmu, lalu dia mencoba membuka mulutnya, men-share apa yang dia tidak tahu di khalayak banyak. Jadi yang nonton ini bisa dikatakan dibikin pandir, seolah-olah ini juga mengingkari tugas negara kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bangsa bisa cerdas kalau narasi-narasi yang didengar itu dari mulut si Rudi yang tidak tahu apa-apa, apalagi ketika dia membuka mulutnya dan berbicara mengenai Al-Quran. Sejatinya para sahabat, kalau kita bicara Al-Quran, kita harus paham disiplin ilmu Al-Quran, bukan hanya dari segi terjemahan. Kita tidak bisa mengkaji Al-Quran dari segi terjemahan. Kan Rudi mulut besar bilang, oh hanya aku makhluk satu-satunya di muka bumi ini yang percaya bahwa HUT satu. Kamu Goldian, kamu Ustadz Zuma gak percaya, hanya aku. Wow, ini kan apa ya, sesuatu kedunguan, dan kedunguannya itu tanpa dia sadari, dan dia terus saja mencuci kolor lamanya ya, yakni fitnah-fitnahan dan ungkapan-ungkapan yang sudah lapuk yang sudah dia bawa tetap saja sampai sekarang di share. Dan para sahabat, si Rudi ini lagi live, lagi menghibur dirinya ya. Ya nggak apa-apa ya, kalau badut itu emang gitu. Dan agar citra badut naik, kita ini harus mentertawakannya ya. Karena Rudi ini si badut, para sahabat, kita tertawa ria bersama-sama. Dan badut itu akan marah loh para sahabat kalau kita tidak tertawa, dan citra badut itu akan turun kalau kita diam saja dan kita tidak mentertawakannya. Nah, mungkin itu penghantar dari saya untuk si badut Rudi Yohanes yang ingin membuka mulutnya berbicara mengenai Al-Quran, tapi dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan hamba juga sudah ditemani Kakanda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Dek? Alhamdulillah, mumtaz, jelas. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Ya, selalu semangat ya dalam membimbing orang-orang yang tidak memahami. Ucapan yang terlontar dari mulutnya itu tidak bisa dikaji dan tidak bisa ditelaah oleh otaknya sendiri.
Seperti itu, Siap. Adinda. Masya Allah ya, kita di sini berkewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya, untuk menjawab subhat-subhat yang dimana subhat-subhat itu dilontarkan oleh seorang yang tidak tahu, agar umat di sana itu tidak tersesat dan menganggap subhat-subhat yang disampaikan itu adalah bentuk edukasi yang nyata dan sejatinya tidak, nol besar. Nah mungkin biar Guru Dazuma memberikan penghantar kepada si keledai liar ini, Rudi Yohanes. Oh, kalau saya pikir gini ya, Rudi ini tidak lebih hebat dari keledai. Karena apa? Keledai itu tidak pernah yang namanya itu jatuh kedua kalinya di lubang yang sama. Sedangkan si Rudi ini sudah berkali-kali menyampaikan hal yang sama dan penyampaiannya itu sudah dibantah berkali-kali. Tapi dia ini tetap ngotot dan tetap bebal. Mungkin tafadol, Kanda Zuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi gini, masih hangat rasanya ya ketika saya menantang si Rudi Yohanes ini untuk bagaimana kemudian membuktikan pemahaman dia, keilmuan dia terhadap kitab sucinya umat Islam. Dan ternyata seperti biasa, dan saya yakin sekali dia tidak akan pernah bisa berani. Kenapa? Karena ilmu nggak ada. Bagaimana mungkin orang diajak perang dengan menggunakan senjata bambu misalnya ya, sementara dia tidak punya bambu. Pasti mundur dan mencari alasan. Oh, saya cuma punya sabit. Maka dia akan mengarahkan lawannya untuk perang menggunakan sabit. Padahal selama ini dia selalu berbicara mengenai bambu runcing. Bambu runcing itu kalah dari sabit. Bambu runcing itu tidak ada apa-apanya. Sabit yang hebat gitu. Tapi ketika diminta untuk hadir bertemu langsung untuk memaparkan kelemahan-kelemahan daripada bambu runcing, apa yang terjadi? Mulutnya yang runcing, otaknya yang menciut, mengkeret, tidak ada ilmu. Padahal ketika seseorang itu mengaku sebagai debaters, mencelah ajaran agama lain, menghina agama orang lain, merendahkan agama orang lain, itu berarti minimal dia sudah bisa baca kitab sucinya orang lain. Karena gini loh, saya sebagai orang yang lahir dalam keadaan Islam, kemudian belajar untuk menjadi seorang Muslim. Nah, dalam proses belajar ini, tentu saya akan menyadari bahwa Al-Quranul Karim itu adalah sebuah kitab yang syarat dengan ilmu. Sehingga saya yang Islam ini saja untuk mengetahui sesuatu di dalam Al-Quran itu kudu wajib memahami beberapa aspek disiplin ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Contoh misalnya, ketika saya diajarkan oleh orang tua untuk memahami rukun Islam misalnya, maka yang terjadi kemudian adalah sebagai seorang Muslim yang menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan, kudu wajib paham dulu. Rukun Islam itu sumbernya dari mana? Al-Quran. Bagaimana cara mengetahui Al-Quran? Apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Kudu wajib ikra, membaca. Kenapa saya harus bisa membaca Al-Quran? Karena saya menyadari secara hukum bahwa pada dasarnya bahasa itu adalah ucapan. Tulisan hanya tanda dari ucapan. Oleh karena itu, bunyi kata atau suara lafal itu memiliki pengaruh pada makna. Nah, ini yang tidak diketahui oleh Rudi Yohanes, manusia terjemah. Dia tidak mengerti
bahwa ucapan yang bersumber daripada tulisan itu adalah merupakan sebuah bunyi kata atau suara lafal yang memiliki pengaruh pada makna. Lanjut. Jadi di dalam Al-Quran itu, saya yang sebagai umat Islam ketika ingin tahu apa yang diperintahkan oleh orang tua saya, mengetahui aspek-aspek rukun iman atau rukun Islam, maka kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran berarti saya harus memulainya dengan Iqra. Kenapa? Karena ternyata dengan mengkaji Al-Quran, itu kita dapat mengetahui bagaimana kemudian penggunaan bentuk kata. Misalnya, antara isim fa'il dengan sifat musabbihah. Nah, kalau misalnya diajukan Al-Quran, coba bahas Al-Quran ayat 125 misalnya. Apa yang kemudian di dalamnya ketika dikaitkan dengan Al-Quran, surah Hud misalnya, ayat 12, bagaimana kemudian yang kata yang ada di dalamnya terkait dengan isim fa'il dan sifat musabbihah. Ini harus diketahui. Contoh misalnya, contoh nih, bahasa sederhana. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Itu bahasa Indonesia. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai di tiga kata ini? Ini Ibu Budi. Apakah ibu ini bernama Budi? Ataukah ibu ini adalah ibunya Budi? Bagaimana bisa kita paham? Sementara katanya kalimatnya terdiri dari tiga kata. Ini Ibu Budi. Bagaimana bisa memahami bahwa yang dimaksud di situ adalah seorang ibu, ya, yang bernama Budi, atau yang dimaksud di sini adalah ibu ini adalah ibu dari seorang anak yang bernama Budi. Inilah pentingnya mengkaji Quran berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Jadi pemilihan kata sesuai dengan konteksnya itu harus berkesesuaian dengan ori teksnya. Pemilihan kata kasaba misalnya yang berwazn fa'ala atau iktasaba yang berwazn if'ala pada Al-Quran, apakah itu surah Al-Baqarah, apakah itu surah Ali Imran, apakah itu surah Al-An'am, atau apapun itu, maka umat Islam sebagai orang yang mengkitabkan Quran harus paham, kudu harus tahu, minimal belajar untuk mengetahui sampai ke sana. Nah, artinya bahwa antara bunyi lafal di dalam Al-Quran dan juga makna serta konteksnya di dalam Al-Quran itu akan memberikan sebuah fenomena yang sangat menarik, di mana kalimat ataupun kata ataupun makna ataupun bunyi itu akan melahirkan sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa. Misalnya, bagaimana kemudian sebuah kalimat itu, sebuah kata itu di dalam Al-Quran bisa dimaknai. Oh, itu ternyata berpengaruh dan dipengaruhi oleh tanda panjang yang biasa disebut dengan mat di dalam Al-Quran. Ya, ada juga kata yang hurufnya sama tapi tidak menggunakan mat. Ada juga kata yang biasanya menggunakan kata tanda baca kasra yang kemudian terjemahan bahasa Indonesianya tidak berkesesuaian dengan yang seharusnya. Contoh misalnya alaihi, tetapi di dhamma dibaca alaihu. Bagaimana kemudian bisa dipahami seperti ini? Alaihi bisa berubah menjadi alaihu atau alaiha. Apa artinya ketika dia alaihi? Apa maknanya ketika dia alaihu? Apa artinya ketika dia alaiha? Dan seterusnya. Ini penting supaya makna yang terkandung di dalam ayat itu bisa diketahui. Bukan hanya berdasarkan terjemah. Dari sana kemudian bisa dipahami bahwa ini Ibu Budi, artinya adalah ibu ini bernama Budi. Atau ibu ini adalah ibu dari seorang yang bernama Budi. Jadi bukan hanya serta-merta terjemah, lalu kemudian mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan pemahaman pribadi terhadap terjemah itu tersendiri. Sementara kita umat Islam untuk mengetahui satu ayat saja kudu wajib menggunakan ilmu untuk mengetahui apa kandungan daripada ayat ini. Rudy Yohanes saya rasa pengetahuannya sudah jauh di atas itu. Sehingga dia bisa menyalahkan
Ketika Akhina Donditan menjelaskan, dia katakan si Dondi setan ini salah, yang benar itu seperti ini. Ketika Akhi Dondi membahas tentang kurban, dia katakan ini salah, yang benar itu seperti ini. Ketika Kohani membahas tentang ini, dikatakan, oh ini si jenggot naga setan ini salah, yang benar itu seperti ini. Artinya memang pantas ketika saya nantang dia untuk mengkaji Al-Quran. Kan gini, saya sekarang ini adalah imannya saya adalah Al-Quran, tapi dikatakan salah oleh dia. Berarti dia tahu yang sisi benarnya, kan gitu. Saya Muslim, saya Islam, kitabnya Quran, ditertawakan, direndahkan, dihinakan. Artinya dia lebih paham Quran daripada saya. Makanya ketika saya nantang dia, saya ingin dia mengajarkan saya tentang Al-Quran. Saya tidak perlu diajarkan tentang gospel. Ngapain saya tanya gospel ke Rudy Yohanes? Lawang saya lebih paham gospel daripada dia kok. Saya lebih paham gospel dari Rudy Yohanes. Ngapain saya tanya dia tentang gospel? Justru ketika saya berdebat, saya yang sering ngajarin dia tentang gospel. Kenapa saya tidak ngajarin Quran? Karena tidak ada ilmunya tentang Quran. Bagaimana mungkin kemudian seekor monyet diajarkan tentang sesuatu yang akalnya, otaknya, kapasitasnya nggak bisa kena? Percuma kan? Saya orang waras. Ngapain saya ngajarin monyet misalnya? Pada saya sudah tahu dia tidak akan pernah bisa paham. Kenapa? Karena dasarnya sudah membenci. Membacanya aja tidak. Sementara dasar memahami Quran itu adalah ikra. Membaca. Membaca apa? Membaca Quran, bukan membaca terjemahan. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran kepada kaumnya itu tidak dengan menggunakan terjemah, tetapi kemudian mengajarkannya dengan Al-Quran itu sendiri dan menjabarkannya dengan hadits. Datang si Rudy Yohanes, dia lebih sok tahu, memahami dengan terjemahan, mengajarkan pula dengan terjemahan. Salah konsep. Bagaimana dengan gospel? Dia memahami, membedohi orang dengan terjemahan. Maka saya pun melakukan itu. Makanya saya katakan, tidak perlu saya bertanya tentang gospel. Kamu yang perlu bertanya kepada saya tentang gospel. Saya kudu harus bertanya kepadamu tentang Quran. Karena kamu merasa hebat daripada Quran. Kamu menjadi Kristen sekarang. Dan ngotot menjadi Kristen. Dan selamanya menjadi Kristen. Kenapa? Karena kamu memahami kitab pula yang paling baik. Kitab pula yang paling benar. Dan kitab orang lain salah. Karena itulah kemudian saya ingin tahu. Kesalahan Al-Quran menurut Anda itu siapa? Yang mana? Kemudian Anda bertanya kepada saya, kesalahan kitabmu itu yang mana? Nah, kan gitu. Kesalahan kitabmu yang mana? Tanya ke saya. Kesalahan Quranku yang mana? Tanya ke Rudy. Karena dia tidak menjadi Islam karena Al-Quran itu salah. Itu pasti. Saya tidak masuk Kristen karena kitabnya dia salah. Dan saya bisa buktikan. Saya bisa tunjukkan kesalahannya di mana. Sekarang dia tetap Kristen, tidak mau masuk Islam karena Quran salah. Tunjuk kesalahannya di mana. Saya tanya sama Anda. Makanya ayo Rudy, mari kita ketemu. Anda sang debaters. Ketika Anda menjadi seorang debaters, apa yang Anda kaji? Kitabmu saja? Tentu tidak. Kamu mengkaji tentang Quran, katamu. Kamu mengkaji tentang Islam, katamu. Banyak hal yang kau bahas, ya, sampai habis liurmu membahas tentang Islam di dalam channel-channelmu. Artinya kamu lebih paham Islam daripada kami. Artinya kamu lebih paham Quran daripada umat Islam. Nah, saatnya kita ketemu, ajarin saya Al-Quran. Saya belajar dari guru-guru saya, dan saya tidak menemukan kesalahan, sehingga saya masih Islam hari ini. Anda, sebagai seorang debaters, mengetahui kesalahan Al-Quran. Itu yang ingin saya tanya samamu. Kalau Anda ingin belajar gospel, tanya ke saya. Kalau Anda ingin tanya Al-Quran ke saya, salah. Karena Anda lebih paham Quran dari saya. Buktinya Anda belum masuk Islam. Saya tidak masuk Kristen, kenapa? Apa alasannya? Karena saya paham kitabmu. Oh Zuma, kamu kenapa tidak mau Kristen? Katanya kamu punya saudara Kristen.
punya adik angkat Kristen, punya kakak angkat Kristen. Ya, betul. Tapi kenapa tidak menjadi Kristen? Karena saya tahu kitabnya. Sekarang Rudi Yohanes, kamu tidak menjadi Islam karena kau ngaku lebih hebat Quran daripada kami. Maka itulah yang ingin saya uji. Lah kalau ketemu dengan Rudi, kemudian yang dibahas saya yang ditanyai Quran, saya tanya dia gospel, untuk apa? Percuma. Apa untungnya? Emang lu siapa loh? Gak penting amat. Gak ada penting-pentingnya pun. Tapi ketika Anda mencoba ingin membahas Quran dengan saya, baru saya mau, saya kurbankan apapun untuk bisa bertemu dengan Anda. Meski saya sedang berduka. Tapi kalau Rudi katakan, ayo kita ketemu dengan tema yang kamu pilih, saya akan tinggalkan sementara rumah saya. Berangkat ke Jakarta, ninggalkan anak-anak saya yang lagi bersedih untuk membuktikan kepada umat bahwa Rudi Yohanes itu adalah tong kosong pales bunyinya. Gitu loh. Jadi nggak perlu sekarang gini, coba lihat kontennya dia. Apa yang dia bahas? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Apa yang dia kaji? Kesalahan Al-Quran, kesalahan umat Islam. Tentang kurban lah, tentang inilah, tentang sunat lah, tentang itulah. Semuanya tentang Islam dia kaji. Kalau ada ustadz yang menceramah, ada yang mengkaji sesuatu, pasti dia pretelin. Oh salah, yang benar itu begini. Artinya, kudu wajib diuji keislamannya. Pemahaman Qurannya harus diuji. Supaya jangan menipu netizen. Kristen-Kristen sana banyak yang baik. Tapi karena ditipu sama dia, mereka menjadi semakin sesat. Nah itu yang ingin saya buktikan. Wahai teman-teman Kristen yang menjadi penikmat channelnya Rudi Yohanes, sesungguhnya ini loh kondisi yang sebenarnya tentang Rudi. Dia tidak ada pengetahuan sama sekali tentang kitabnya umat Islam. Bisanya mencela, menghina, merendahkan umat Islam saja. Berbeda dengan saya, coy. Saya berbicara mengenai Kristen. Saya paham betul kitab sucinya. Saya berbicara mengenai kesesatannya karena saya ngerti betul gospel. Kenapa saya berani ditanyai tentang gospel dari Rudi Yohanes? Karena standar pengetahuan Rudi Yohanes hanya terjemah. Oh, jangan salah. Kalau sama saya, terjemah kitabmu itu boleh dibilang saya sudah makan mentah. Kamu tanya apa tentang gospel sama saya? Nah, sekarang kamu berani nggak berbicara seperti itu? Hai Suma, kau mau tanya apa tentang Al-Quran kepada saya? Baru saya katakan, saya angkat jempol, 6 jempol. Kalau saya kan sudah nantang samamu. Mau tanya tentang apa berkaitan dengan gospel kepada saya? Saya muntahkan kepada Anda. Anda juga kudu wajib mengatakan itu. Hai Suma, mau tanya apa tentang Al-Quran kepada saya? Nah, itu baru dibilang sang debaters. Kalau yang sekarang ini, nenekmu kiper. Nenekmu kiper sekarang ini. Udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain, ngaku sebagai pemain bola. Itulah kamu sekarang. Ya, coba kalau saya ditanya tentang gospel. Kenapa di dalam Al-Quran tentang kurban tidak ada perintah Allah kepada Abraham untuk menyembelih anaknya? Itu hanya mimpi katanya. Itu bukan wahyu, itu bukan perintah Allah. Nah, maka kemudian apa yang saya gunakan? Saya bukannya membahasnya, menjawabnya dengan Quran. Pasti membahasnya dengan kitabnya dia. Kenapa saya tidak menggunakan Quran? Karena dia lebih tahu. Kenapa di Al-Quran itu hanya dikatakan mimpi, kata dia. Tidak ada perintah langsung dari Allah kepada Ibrahim. Kata dia. Tapi hanya melalui mimpi. Nah, pada saat itulah saya akan lempari mulutnya dengan gospel. Karena di dalam gospelnya jelas dikatakan, gospelnya ayatnya diambil dari agama lain tapi. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang kepadanya melalui mimpi dan penglihatan. Nah, ketampar kan? Ketika dia membahas Al-Quran tentang kaidah kurban, katanya Ibrahim itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah, hanya mimpi katanya. Di dalam kitab yang diambil dirampok dari Yahudi, ya, itu ada. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan datang kepadanya, menyatakan diri melalui mimpi. Coba, ketampar kan? Makanya dia katakan, kenapa lah sok-sok kali nih orang Islam bahas kitab kita?
seakan-akan dia seperti prop. Itu karena kami lebih paham kitab Anda daripada Anda, gitu loh. Ayo Rudy, silakan siapkan waktu. Anda tanya kepada saya apapun tentang kitabmu. Pertanyaanmu belum selesai, saya sudah tunjukkan jawabannya. Hebat kan? Oh, hebat. Nah, sekarang giliranmu saya tanya Quran. Ayo Rudy, di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat pertama, ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ ada kata kitab, Ruth. Kitab apa yang dimaksud di situ? Sementara yang kita tahu, kitab yang dipahami oleh umat Islam Kristen itu ada Torah, ada Zabur Mazmur, ada Injil, ada Al-Quran. Pemahaman Al-Quranmu saya ingin tahu. Ketika Al-Quran menerangkan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab apa yang dimaksud di situ? Di situ tidak disebutkan Al-Quran, Injil, Torah, dan ini. Dan Mazmur. Silakan dengan kaidah Al-Quran, jawab pertanyaan saya. Kira-kira ketika saya tanyai di hadapan Rudy seperti itu depan kamera, rontok nggak itu gigi? Wah, pasti biji matanya berputar kayak gasing. Yang satu berputar ke kiri, yang satu berputar ke kanan. Itulah alasannya kenapa Rudy nggak mau menjawab tantangan saya. Saya bukannya tidak mau, kata dia. Kirim surat ke saya sebagai jaminan. Yang kedua, temanya harus diganti. Saya yang tanyai semua tentang Quran, dia tanyai saya tentang gospel. Nenekmu kiper, jadi buat apa kau cerita tentang Islam selama ini di konten-konten kau tuh? Buat apa kau bercerita tentang kehinaan-kehinaan menurut kau tentang Islam dan Al-Quran? Kalau ternyata begitu ketemu saya, justru kau tanya Quran kepada saya. Artinya lu mau belajar kepada saya tentang Quran. Nah, sekarang yang harusnya terjadi adalah saya yang menanyai kamu tentang kitabku, supaya saya jadi pengikut lo. Kan gitu. Bukannya kau tanya saya tentang Quran, karena kau lebih hebat. Kau harusnya dipanggil sebagai guru besar. Karena videomu bertaburan, kamu mengaku satu-satunya orang yang paham tentang Al-Quran, yang mengakui Al-Quran itu adalah betul-betul firman Tuhan, tersusun dengan rapi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya ingin bukti itu. Kalau saya melalui kitabmu, saya katakan kitabmu itu karangan manusia. Tidak masuk akal. Di dalamnya ada 3 Tuhan. Saya bisa buktikan. Kalau kau mau bukti, tanya ke saya. Nah, itu. Ini tawaran saya untuk Rudy Yohanes, saya kasih keringanan demi keringanan. Keringanan yang terakhir. Kamu boleh tanya saya sejam tentang kitabmu, saya tanya ke kamu Al-Quran, cukup 5 menit paling lama. Itu pun 5 menitnya karena menunggu kau pusing. Saya yakin detik ke-11, detik ke-12, selesai bicara, 4 menit sekian detik itu adalah waktu yang saya serahkan kepada kamu untuk atur napas, karena saya yakin kau akan sesak napas. Artinya apa? Saya sudah yakin kamu akan mundur sebelum berperang. Kau terkubur sebelum kau mati, Ruth. Karena kau tidak tahu Al-Quran. Kau tidak ngerti kenapa umat Islam ini sangat cinta kepada Qurannya. Kamu tidak ngerti kenapa Kristen menjajah begitu lama di negara ini tetap aja minoritas. Kenapa tidak mampu mengkristenkan orang Indonesia secara mayoritas, sementara semua upaya telah kalian lakukan, kristenisasi telah kalian gencarkan. Kenapa masih tetap juga Islam yang mayoritas? Kamu tidak ngerti. Karena umat Islam paham kitab sucinya. Tapi kamu muncul kemudian sebagai debaters yang sok jauh lebih hebat daripada kami. Nah, itu yang ingin dibuktikan gitu loh. Kalau Kristen-Kristen lain, kakak angkat saya, adik angkat saya, anak-anak angkat saya yang Kristen, kenapa kalian tidak mau memeluk Islam, nak? Kak, dek, oh saya nggak ngerti Quran. Terlalu ribet belajar Quran. Membaca huruf hijaiyahnya saja susah. Itu.
Tapi yang ini tidak. Mencela Islam, merendahkan Islam, menghina Islam. Semua telah dia ungkapkan tentang Islam yang negatif. Artinya orang ini kudu wajib diminta pemahamannya, keilmuannya tentang Quran. Tapi ternyata belum juga kita layangkan surat, sudah mati duluan orangnya. Nah cobalah, ini apa ini namanya? Kalau dibilang sang debaters, tapi ternyata dia tidak menguasai 2 kitab, kan percuma. Cocoknya apa ya namanya dia nih ya? Neneknya kiper atau dia sendiri yang kiper ini? Kalau udah kayak begini. Menghina Islam, menghujat Islam ketika berbicara dalam Al-Quran. Yang dikurbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Tapi di Al-Quran Ismail. Sebenarnya Al-Quran itu salah. Nah, saya tunjukkan di mana salahnya. Yang menurut Anda benar itu yang mana? Di Al-Quran itu seperti apa kaidahnya? Ketika Anda mengatakan an-Nahl tidak menjelaskan tentang perintah sunat, jawab, seperti apa kaidah yang Anda gunakan untuk menerangkan bahwa itu tidak mengkaji tentang apa yang disebut dengan ajaran Abraham. Nah, ini yang lucunya tuh di situ. Kemudian sedikit lagi, ada lagi yang pernah saya nonton ke dia tuh si Rudy Yohanes ini ya. Dia katakan bahwa ya Ibrahim, jangan samakan dengan Abraham, kata dia. Gak ada malunya gitu loh. Giliran Ibrahim kami sebut Abraham, marah. Tapi giliran Theos mereka sebut Allah, senang dia. Gospel mereka sebut Alkitab, gak malu-malu dia. Apostolos disebut dengan Rasul, tak ada mukanya dia. Waras nggak orang nih? Ya, waras nggak orang kayak begini? Giliran menyebut kitabnya dengan nama Al-Quran, yaitu Alkitab, senang dia. Gak ada malunya, tebal mukanya. Ketika orang menyebut Ibrahim dengan Abraham, tertawa menghina. Dia tidak sadar bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan otak ke dia yang tidak difungsikan. Allah menegurnya dengan berbagai macam penyakit, tapi juga tidak disadarinya. Ya, jadi saya kira seperti itu Adinda Goldian. Kenapa harus saya menantang Rudy Yohanes seperti itu? Harus dia yang menerangkan Al-Quran. Harus, bukan saya. Karena dia sebagai orang yang terjun membahas Islamologi, harus menerangkan ke kita kesalahan Islam berdasarkan Al-Quran. Poinnya itu di sini. Sehingga yang mereka katakan domba-domba sesat itu bisa mereka panen, masukkan ke kandang mereka. Setelah bisa membuktikan bahwa memang Al-Quran itu salah. Kan gitu ya. Nah sekarang saya membuktikan gospel itu salah, makanya banyak menuai jiwa-jiwa yang tenang kemudian bersyahadat. Saya sudah sering mensyahadatkan orang karena saya membuktikan gospel itu salah. Coba. Dia setengah mati ngajar tentang Islamologi, tapi tidak tahu Quran, nggak ada yang murtad. Coba bayangkan. Makanya si Rudy ini saya katakan sekali lagi sebenarnya bukan merendahkan ya, bukan merendahkan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, abangku Rudy ini sebenarnya cuman menjadikan dirinya menjadikan debaters ya, atau mendebat atau konten-konten itu mencari hidup. Tapi kalau sudah diajak untuk membahas Al-Quran, sebenarnya dia tidak mampu, tidak ada kapasitas. Karena sebenarnya dia terjun menjadi YouTuber itu hanya untuk mencari popularitas dan uang, fulus. Berbeda dengan kita, berbeda dengan saya. Saya terjun ke situ karena memang ingin mengajak orang-orang ini untuk terselamatkan. Sehingga kudu wajib saya pahami kitabnya, ini titik salahnya. Kamu menjadikan kitabmu itu ada sebuah kitab suci. Sebenarnya bukan kitab suci. Ini buktinya. Nah, gitu. Nah, dia juga harus begitu. Hai Zuma, saya buktikan kitabmu itu bukan kitab suci. Ini buktinya. Nah, gitu. Supaya saya ikut jadi pengikutmu.
Tapi karena dasarnya memang hanya cari duit, nipu-nipu orang sesamanya, orang yang sudah tertipu. Ya, apa tadi tuh? Filipi 1 ayat 18. Ya, itu Adinda Goldian bacakan. Maka jika kita memberitakan tentang Yesus, mau dengan maksud baik, dengan cara yang palsu, atau dengan cara yang benar, sama saja. Untuk bagaimana bisa memenangkan, menyesatkan manusia. Mau palsu, mau benar, yang penting ajarkan saja. Nah itu, diajarannya dia gitu. Saya kira begitu ya, Adinda Goldian, panjang lebar saya menerangkan. Yang pada intinya, kenapa saya menantang Rudi Yohanes membahas tentang Al-Quran. Bertanya kepada dia tentang Quran. Kenapa? Karena dia mengaku lebih paham Al-Quran daripada kita. Dan ternyata akibatnya membuat dia mencret darah. Mundur sebelum perang. Terkubur sebelum meninggal. Saya kira gitu Adinda, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Masya Allah, terima kasih ya Kanda Zuma. Masya Allah, summa Masya Allah. Dan tentunya yang disampaikan oleh Mas Tazuma itu daging sekali dan merupakan hantaman dahsyat untuk sang Biguders. Saya nggak mau nyebut sang debater para sahabat karena apa? Kalau dia mengaku bahwa dirinya itu debaters, pasti dia itu paham aspek interfaith dialog, paham lintas iman dia, tentunya dia juga mengkaji Al-Quran, dan ketika dia mengkaji Al-Quran itu nggak seenak udelnya sendiri, nenek Musaulto gitu Rudi. Nah, Rudi seringkali mengatakan gini ya, Mas Tazuma, bahwa Abraham sama Ibrahim itu sosok yang beda. Wow. Nah, karena Rudi ini tidak paham sama sekali dan yang dia baca ini hanya Alkitab terbitan LAI sekarang, maka Rudi tanpa keilmuannya itu yang dia tidak sadari kalau dia itu tidak tahu apa-apa mengatakan bahwa Abraham dan Ibrahim itu berbeda. Saya buktikan contohnya ya, di mana Alkitab, jangan Alkitab deh, Biblos saja atau Gospel yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang lebih awal itu ya, ketika ada kata Abraham itu diganti Ibrahim. Itu kalau tidak sama itu terus apa? Tujuannya mau menipu gitu. Ini biar hamba tunjukkan dan setelah itu hamba ingin putarkan video sang Biguder ya. Nah ini ya di Alkitab Salaber, Rudi ini tahu nggak? Saya yakin Rudi ini nggak tahu karena emang dia nggak tahu apa-apa ya. Di sini dikatakan bahwa inilah surat keturunan Isa Al-Masih. Wow, pakai Isa ini loh. Si Rudi membuka mulutnya bahwa Isa nih katanya ya hidup di zaman Nabi Muhammad, bukan zaman Herodes. Tapi ngapain kitab lo yang dulu, yang lebih dulu diterjemahkan ke bahasa Indonesia Gospel lo, mencaplok nama Isa di dalam kitab lo, digosok pelan-pelan. Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ngapain pakai Ibrahim kalau beda? Ngapain nggak pakai Abraham? Apakah kau malu menggunakan bahasa gospelmu? Ngapain sih harus Isa Al-Masih? Terus tujuannya apa? Mereka bilang ketika debat antara Yesus dan Isa itu sosok yang berbeda. Tapi ngapain di dalam Alkitab Selaber ini menggunakan kata Isa? Pertanyaannya tujuannya itu apa? Tujuannya tentu saja dijawab oleh Saul Tarsus. Surat yang indah ya di jemaatnya Roma 3 ayat 7, karena akan dustaku maka Theos itu akan semakin mulia. Dan itu juga ada di dalam 1 Korintus pasal 9 kalau saya tidak salah, bagaimana sifat bunglon itu telah dilegitimasi oleh Paulus. Ketika kamu Rudi mendakwakan Kristus ke umat muslim, maka berlagaklah seperti umat muslim. Ketika kamu mendakwakan Kristus ke umat Buddha, maka berlagaklah kamu seperti orang Buddha. Dan itu diimplementasikan oleh Rudi. Yesus berkata, dari buahnya lah kalian dikenali. Tapi buah yang ditampakkan oleh Rudi itu seperti itu. Buah takiyah dusta. Apa bisa kita mempercayai orang yang sering kali bertakiyah? Yuk, kita mikir deh. Untuk khususnya para sahabat-sahabat Kristen, mikir. Nah, apa yang disampaikan para polemikus-polemikus kalian itu serba kedustaan. Dan kedustanya itu ternyata merupakan bentuk implementasi. Apakah kalian masih nih percaya isi-isi kitab kalian, surat-surat cinta dari Paulus yang mengajarkan kedustaan? Tidak malah membawa orang menjadi pribadi yang lebih baik, malah membawa orang menjadi pribadi yang lebih buruk.
Apakah dusta itu baik? Pertanyaannya. Tentu saja tidak. Itu adalah suatu hal keburukan. Ini, aduh, ada Isa Al-Masih ya, dan tentu saja Rudy tidak tahu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kita akan putar video Sang Sbiguder ya. Sang Sbiguder tadi lagi live, lagi menghibur dirinya, dan tentunya herannya saya ya, penonton itu ketawa, menganggap apa yang disampaikan si Rudy itu adalah bentuk edukasi nyata. Sejatinya kalau kita berpikir dan menganalisis dan membaca, berpikir, menganalisis apa yang disampaikan Rudy itu adalah sebuah lawakan semata. Serius, lawakan semata. Nah, ini saya putar dulu videonya Rudy Yohanes. Sebentar, saya belum aktifin audio nih. Dua hari yang lalu, Kakanda Zuma menantang Rudy untuk debat terbuka tanpa laptop, tanpa apapun, hanya orangnya saja ya. Hai. Dan katanya Rudy menyanggupi karena ada backup dari donaturnya untuk melayani apa yang ditantangkan oleh Kakanda Zuma. Ini saya putar videonya dulu. Kenapa? Ini lucu banget para sahabat, di menit 247. Bentar. Saya tidak pernah mundur tentang topik apapun, tetapi gunakan logika akal sehat dengan baik dan benar. Makanya saya bilang saya iri melihat mereka. Bangga jadi orang goblok itu adalah satu anugerah mereka. Nah, saya ini ingin tahu loh para sahabat, kapan sih si Rudy ini ulang tahun? Biar ku kado kaca. Kan dia bilang bangga menjadi orang goblok itu ada suatu anugerah, sedangkan dia tidak berkaca akan dirinya. Dia terus saja membuka mulutnya, dia mengutarakan kata-kata, dan apa yang diutarakan itu belum difikirkan sama sekali. Dan dia bicara menjadi orang goblok itu, banggalah kalian, itu adalah suatu anugerah. Nah, tetapi dirinya sendiri ini kayak gini loh kualitasnya. Makanya saya kemarin japri si Rudy, Rud, gue mau tahu tanggal lahir lo, mau gue kado kaca nih, biar lo berkaca akan diri lo sendiri. Oke, kita lanjut nih. Bangga jadi orang goblok itu adalah satu anugerah bagi mereka. Apa kegoblokannya? Nah, kita dengar ini. Kenapa terkesan menghina? Kenapa sih? Katanya jangan sampai hanya saya satu-satunya orang yang mempercayai Al-Quran. Kalau dia paham ucapan saya, jangan sampai saya satu-satunya orang yang tinggal percaya bahwa Al-Quran itu kitab paling suci, paling lengkap, paling sempurna, tidak diubah-ubah, tidak diedit-edit, dan di HUT 1 dijelaskan sangat terperinci. Artinya itu apa? Ya, mereka sebagai umat Islam harus membuktikan ucapannya itu. Ucapan itu kan ucapan mereka yang saya petik. Dan saya sudah mulai mempercayai apa yang mereka petik. Sekarang mereka pergi meninggalkan saya. Itulah yang mau kita buktikan. Ternyata si Zuma menggigil, kawan. Menggigil ya. Kenapa si Zuma menggigil? Lihat apa yang terjadi ya. Nah, ini sekarang Gurunda Zuma ingin bertanya tentang Al-Quran. Nah, kan lucu. Gurunda. Betapa bodohnya orang ini mempergurukan orang goblok juga. Si Zuma. Nah, mungkin hamba izin nanggapin sedikit ya Kanda. Nah, inilah kegoblokan si Rudy ya. Si Rudy ini berkoar-koar di channelnya itu selalu membicarakan tentang Al-Quran. Dan di live-nya barusan dia juga berbicara tentang Al-Quran. Ketika Kakanda Zuma menawarkan dengan tema bahwa Kakanda Zuma nanti di dialog dengan Rudy, dia akan bertanya tentang Al-Quran. Apakah itu relevan? Apakah itu koheren? Apakah itu ada korelasinya dengan yang ditampakkan Rudy sampai saat ini? Jelas ada. Kenapa demikian? Karena yang dibahas itu Al-Quran mulu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban si Rudy, karena di channelnya itu cari makan dengan memfitnah Islam dan membahas tentang Al-Quran. Oleh karena itu, Gurunda Zuma itu berhak menanyakan seberapa sih keilmuan dia tentang Al-Quran. Tetapi dia angkat bendera putih sebelum berperang. Dan dia melakukan sebuah stroman, dan logikanya itu sangat mati sekali. Dan itu sangat logik dan sangat koheren ketika Gurunda Zuma menawarkan dialog bahwa beliau, Gurunda Zuma, akan bertanya kepada Rudy tentang Al-Quran.
Karena apa? Ya tadi apa yang ditampakkan Rudi, konten-konten yang ditampakkan Rudi, konten-konten yang layaknya pengajaran tentang Al-Quran dan mencoba mengkritisi Al-Quran. Tentu saja Gurunda Zuma itu berhak menawarkan tema, mengajukan tema agar dia Gurunda Zuma bertanya tentang Al-Quran dan Rudi mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya selama ini. Ini gue ajarin lo logika yang baik dan benar. Jangan seringkali lo melakukan sebuah stromen falasi. Sesat berpikir, Rudi. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Lanjut, Kanda. Tanggapan si Padir nih ya. Baik, jadi itulah yang saya katakan tadi ya. Kenapa Rudi itu tidak berani menjawab tantangan saya? Padahal kalau dilihat daripada mulut besarnya di setiap kontennya, itu selalu menyudutkan Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Yang selalu disudutkan itu Al-Quran. Artinya kan dia paham Al-Quran. Dan tentu lebih paham dari umat Islam itu sendiri. Nah, ini yang ingin saya buktikan. Ini yang ingin saya buktikan bahwa Rudi Yohanes itu adalah penipu ulung. Seorang penipu itu kalau dia tidak memahami sesuatu, maka kemudian untuk supaya orang lain itu bisa terkecoh, dia sok-sokan lebih paham. Gitu. Bagaimana misalnya orang menjual jamu. Supaya jamunya itu laku, orang itu melakukan penipuan. Meski jamu yang dijualnya itu dia tidak tahu apa kandungannya, apa isinya, dan seterusnya. Menjelek-jelekkan jamunya orang lain demi untuk supaya jamunya itu laku keras. Itu nipu namanya. Contoh misalnya, ketika nanti ditanyai kepada dia, ayat yang saya bacakan tadi, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tentu saya akan bertanya kepada dia tentang kaidah-kaidah daripada ayat ini. Bagaimana bisa menentukan bahwa kitab yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an? Kata zalika itu merujuk kepada siapa? Kata Alkitabu itu maksudnya apa? Ketika dia diawali dengan alif lam itu maksudnya apa? Kemudian ketika akar katanya adalah kata ba itu larinya kemana? Kemudian ketika menulis kata ini polanya larinya ke pola fa'ala. Itu kayak mana maksudnya? Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Kemudian di situ juga ada huruf makna. Ada huruf lam. Itu maksudnya apa? Ini yang harus dia jelaskan ke kita, yang mengerti tentang kaidah-kaidah huruf yang ada dalam Al-Quran. Dan tidak menemukan setitik pun kesalahan di dalamnya. Tapi dia menemukan kesalahan. Sehingga dia mencemooh, menghina, merendahkan. Artinya ilmunya yang harus kita tahu. Si Rudi ini menguasai ilmu apa lagi gitu loh. Ya. Kalau kita kan jelas, ketika ada kata di ayat itu raiba. Akar katanya kemudian adalah raba. Kok bisa? Kok akar katanya bisa larinya ra'aba, ada huruf alif di situ? Kok bisa? Kayak mana kaidahnya? Kok bisa ada terselip huruf alif? Padahal tulisannya dalam Qur'annya itu adalah raibah. Di situ huruf ya, sukun malah. Nah ini yang ingin saya tahu sama dia. Ketika di kalimat di huruf daripada di antara kalimat yang di antara kata di dalam kalimat ini ada kata Alkitabu, ya. Kenapa kemudian huruf H dengan kasrah tanda kasrah itu diganti dengan bacaan yang sama atau diganti dengan kata yang merupakan suatu objek benda gitu. Itu yang ingin saya tahu. Karena pemahaman saya tentang Quran selama ini itu seputar itu. Dan saya tidak menemukan kesalahan di dalamnya. Rudi menemukan. Itu yang ingin saya tahu. Makanya saya harus bertanya ke dia tentang Quran. Kenapa kemudian ketika sebuah kata merujuk kepada sebuah kitab, diawali dengan huruf alif lam, kok harus mutlak murni itu milik Islam, harus Quran tujuannya. Sehingga buku terjemah yang disebut Alkitab salah penempatan. Itu kenapa, Ruth? Kenapa kemudian seperti itu kaidahnya? Ini yang saya ingin tahu. Supaya saya beralih ke agama Anda. Kalau Anda mampu merontokkan pemahaman saya yang selama ini tidak menemukan kesalahan di dalam Al-Quran.
Anda menemukannya, please tunjukkan kepada saya di mana salahnya Quran. Jangan malah Anda minta, tanyai saya tentang gospel. Nenekmu kiper, kamu yang harus tanya ke saya tentang gospelmu. Karena saya kristologi, Anda islamologi. Berarti Anda yang harus menerangkan kitabnya umat Islam. Saya yang menerangkan tentang kitabnya Kristen. Begitu, Ruth. Ya, kalau kamu hanya mau ditanya tentang kitab lo, mending lo di gereja aja. Tapi mau gereja mana? Orang nggak ada percaya samamu. Gitu loh. Kamu bukan orang Kristen biasa. Kamu adalah Islamologi, membahas tentang Islam. Berarti kamu paham dua kitab. Dan ada pengakuanmu, kamu ngaku paham tentang dua kitab. Gospel dan Al-Quran. Udah selesai. Jadi kamu harus mempertanggungjawabkan itu. Kalau saya tentang kitabku, saya masih tetap belajar. Ya, saya masih proses belajar. Dan coba lihat di konten-konten saya. Ada kok banyak. Saya belajar tentang Al-Quran. Al-Quran, oh Al-Quran, ada berapa episode? Artinya saya masih belajar proses tentang apa? Diri saya berproses mengkaji Quran. Berarti saya harus cari guru. Salah satunya gurunya adalah kamu. Gitu loh. Atau pernah memang kamu melihat saya mengajarkan Quran? Ada tuh konten saya mengajarkan Quran? Tidak ada. Yang ada, Zuma belajar Quran. Berarti saya kudu wajib belajar samamu yang sudah tahu tentang kesalahan Quran. Kenapa? Karena guru saya, seperti Ustadz Rizal Al-Hasani, itu tidak pernah menemukan kesalahan Al-Quran. Malah ketika dia membahas tentang akar kata dalam Al-Quran, sampai berurai air matanya. Kamu membahas terjemah, terurai air liur lo. Ini yang pingin saya minta pertanggungjawaban lo. Guru saya yang sudah sehebat itu mengkaji akar-akar kata di dalam Al-Quran pun masih meneteskan air mata akibat daripada nuansa Quran, tidak ada kesalahan di dalamnya. Datang kamu ya menyalah-nyalahkan Al-Quran, berarti ilmumu jauh lebih tinggi daripada guruku, ustaz yang saya maksud. Buktikan dong. Tapi kalau lo bertanya kepada saya tentang gospel, saya sambil tidur nyenyak pun bisa kau tanyai. Dan saya pasti jawab. Kalau membahas tentang kitab lo. Makanya saya tidak ikut menjadi pengikut kitab lo. Gitu alasannya, Ruth. Kenapa saya menjadi muslim? Karena saya menemukan kesalahan di kitab lo. Tanya, apa kesalahannya Zuma? Nah, itu tugas saya untuk menjawabnya. Kenapa Rudi tidak masuk ke dalam Islam? Karena lu temukan kesalahan Quran. Nah, giliran saya tanya, mana kesalahan Al-Quran? Nah, kan gitu. Kalau kau tidak bisa nunjukkan, jangan pernah kau katakan bahwa agamamu yang paling benar. Jangan pernah kau katakan bahwa kitabmu yang paling benar. Apalagi merendahkan kitabnya agama Islam. Karena ternyata masuk ke pintunya saja kamu nggak bisa. Baca huruf hijaiyahnya saja kamu nggak bisa. Ibaratnya kamu mundur 1000 langkah, maju, lari sekencang-kencangnya ingin menabrak tembok, terpental kamu. Kenapa? Nggak bisa masuk Quran. Karena bacaan huruf hijaiyahnya saja, kamu nggak bisa. Nah, itu Quran. Bagaimana dengan kitabmu? Coba kita tanya. 1000 tambah 1000 tambah 1000 berapa, Ruth? 3000. Pasti bisa. Tapi coba, 1 tambah 1 tambah 1 berapa, Ruth? Bisa jawab nggak, Ruth? Gak bisa, karena itu tidak berupa uang. Coba, 1000 tambah 1000 tambah 1000 pasti kamu lincah. Langsung, oh 3000. Kenapa bisa? Karena fulus. 1 tambah 1 tambah 1 berapa, Ruth? 1. Kenapa 1? Karena itu berkaitan dengan imani saja. Bukan karena duit. Itulah kamu, Ruth. Ya. Kau menghujat Islam, merendahkan Islam, menghina Islam. Orang-orang yang berbicara tentang Islam, kau rendahkan. Orang-orang mu'alaf kau hinakan. Seakan-akan kaulah itu yang paling benar. Kaulah yang paling paham Quran sesuai dengan pengakuanmu. Buktikan. Saya mau bukti, Rudi. Jadi kesimpulannya, negara ini telah membuktikan bahwa Rudi yang mengaku sang debaters, ternyata dia tidak hanya bisa menyamai anak TK,
bahkan lebih rendah dari anak TK. Anak TK pun jijik disamakan dengan Rudy Yohanes. Coba ambil anak TK, tanyai ke dia. Anak-anakku yang usianya 3 tahun, coba berdiri di hadapan bapak, saya mau tanya kepada anak-anak. Jawab ya, dengarkan pertanyaan ayah. 1 tambah 1 berapa? 2, papa. Ayo yang lain tepuk tangan. Tepuk tangan. 2 tambah 1 berapa? 3, papa. Bagus. Papa ulang ya. 1 tambah 1 tambah 1 berapa anak-anak? 3, Pak Guru. Bagus. Nah, Rudy masuk. Berdiri. Ruth, berdiri. Jangan cuman kerja kau cari kutu di belakang sambil kau makan pula kutu kau tuh. Ini Bapak mau tanya kamu, Ruth. Ya. Jangan goyang, konsentrasi, pasang kuping baik-baik. Dengarkan pertanyaan Bapak. 1 tambah 1 sama dengan berapa, Ruth? 2, Pak Guru. Bagus, Rudy, kamu ada perubahan. Ditambah 1 berapa, Ruth? 1, Pak Guru. Loh, tadi 2. 2 ditambah 1 berapa, Ruth? 1. Waduh, kacau ini. Saya ulang. Ruth, 1 tambah 1 berapa, Ruth? 1. Coba. Anak TK aja jijik disamakan sama Ruth. Tapi coba kalau ditanya, 100 tambah 100 tambah 100 berapa, Ruth? 300. Kenapa bisa? Karena berbentuk rupiah. 300 rupiah. Itulah kamu, Rudy. Ya, jadi kamu itu nggak pantas berbicara tentang Islam. Karena kamu tidak tahu kitabnya Islam. Kalau saya berbicara tentang Kristen, karena saya tamat kitabnya Kristen. Saya ulang, karena saya tamat kitabnya Kristen. Harus suara kayak begitu, kayak supaya kau paham. Ya mungkin begitu dari saya sementara, Adinda Goldian. Mana tahu ada teman di sini yang bisa menambahkan atau mengkritisi apa yang saya utarakan itu ketika ada salah. Ya silakan. Yang paling pasti adalah anak TK pun alergi disamakan dengan Rudy Yohanes. Anak TK tahu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa anak-anak? 3, Pak Guru. Ayo Ruth, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2 tambah 1, Ruth? 1. Nenekmu kiper. Oke, silakan Adinda, ada yang mau ditambahkan, mangga. Oke, tambah dong. Mas Tazuma ya. Rudy. Modal terjemahan saja kau bila guru deh, Rudy. Masya Allah. Ya nggak apa-apa lah kita tertawa malam ini, ya kan? Iya kan, kondisinya juga pandemi, jangan terlalu tegang menghadapi si sang bigoder ini yang suka salto-salto kilo jotan ketika ditanyai apa-apa. Nah, gini para sahabat ya, kenapa Pendeta Abednego, terus Mas Tazuma dan Penatua Trunsler dan teman-teman lainnya itu berani membuka mulut dan membahas tentang Biblos? Ya karena Biblos itu tidak ada standar ketika mengeksegesis. Semua orang itu berhak ya mengeksegesis atau memberikan hermeneutik atau memberikan interpretasi dari Biblos itu sendiri. Karena apa? Gak ada dasarnya, gak ada yang namanya ulumul Biblos. Nggak ada para sahabat. Lihat deh, kitabnya sama nih, 66. Tapi pemahaman tentang teologis, yang dimana teologis itu adalah aspek paling fundamental dalam kehidupan beragamaan, itu beda-beda. Masih cakar-cakaran. Ada yang mengatakan Tuhan itu 1, tapi 3. Nih pendeta, tapi 1 nih pendeta Abednego. Ada yang mengatakan Tuhan itu seperti Boboiboy kuasa 3. Atau seperti kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pagi jadi Boboiboy kuasa angin, siang jadi Boboiboy kuasa api, sore jadi Boboiboy kuasa air. Tapi 1 nih, tapi beda-beda bentuk, bukan beda-beda bentuk, beda-beda jabatan. Pagi jadi presiden, siang jadi DPR, malam jadi MK. Itu yang diimani oleh orang-orang Wanes yang berpegang teguh pada kitab yang sama, yakni 66 kitab terjemahan. Tetapi Tritunggal enggak, lo itu bidat. Caranya gini loh. Terus si Wanes bilang, loh, lalu itu tahu apa? Kitab kita kan sama. Yuk, kita baca nih baik-baik, ditunjukkan gini. Nah, terus Muslim datang untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah semua yang mereka pahami. Sejatinya anak manusia itu sudah memberikan
statement yang clear loh. Gue ini gak bisa berbuat apa-apa dari diri gue sendiri, Ruth. Semua yang aku dengar, semua yang aku hakimi itu adil, Ruth. Sebab dari Dia Allah yang mengutus aku. Pertanyaannya, apakah seorang utusan itu adalah pengutus? Tentu saja tidak. Apakah seorang utusan itu punya pengutus? Tentu saja iya. Ketika ayat yang jelas itu disampaikan ke telinga mereka yang besar itu, apakah mereka bilang, oh bener nih Yesus itu utusan? Mereka akan jawab, oh tafsirnya nggak gitu, pendeta Abednego, nenekmu Saul tuh nggak gitu. Terus gimana tafsirnya? Oh gini, itu jadi konteksnya ketika Yesus jadi manusia. Wow, Yesus jadi manusia. Emang Yesus itu manusia. Bilangan 23 ayat 19, Allah atau Yud-He-Waf itu bukanlah manusia. Terus mau tafsir gimana lagi nih? Kuat mana? Ketika ayat itu kita memberikan argumen, terus itu dibawa ke pengadilan, lebih kuat yang mana? Lebih percaya yang mana? Hakim itu lebih percaya kesaksian yang clear yang menunjukkan dia itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, atau tafsir-tafsir liar yang sangat tidak relevan dengan ayat itu. Ya tentu saja hakim itu punya otak, percaya pernyataan yang clear yang dilontarkan oleh sang sosok Yesus itu, para sahabat. Nah, jadi saya ini punya cerita ya. Ketika saya di Malang, saya itu duduk dekat orang. Di depan saya ada tulisan don't smoking, dilarang merokok. Tetapi orang yang duduk di samping saya itu merokok. Terus saya tegor nih, para sahabat. Pak, di depan Bapak kan ada tulisan dilarang merokok. Bapak itu jawab gini, oh nggak gitu dek, maksudnya nggak gitu. Terus saya tanya lagi nih, sampai 3 kalinya karena saya suka trinitas nih. Pak, itu loh don't smoking, artinya dilarang merokok. Itu juga di bawahnya juga ada tulisan dilarang merokok. Tapi dia jawab apa? Nggak gitu dek, cara memahaminya. Saya tanya lagi, Pak, itu loh jelas dilarang merokok. Nggak gitu dek, persetanlah saya tinggalkan orang itu, saya menuju ke suatu warung yang tidak jauh dari situ. Lalu saya tanya sama bapak-bapak yang duduk di warung itu, Pak, di situ di depan Bapak itu ada tulisannya don't smoking atau dilarang merokok. Tetapi ngapain Bapak itu kok bilang nih, gak gitu tafsirnya dek, gak gitu cara memahaminya dek. Orang yang ada di warung itu serontak berkata seia senada, orang itu orang gila mas. Wow, saya terkejut para sahabat. Serius, saya terkejut nih. Karena ternyata salah satu ciri-ciri orang gila ketika ada tulisan jelas, ada statement jelas bilang tafsirnya dan cara memahaminya tidak gitu. Oh, ternyata saya tadi bicara dengan orang gila. Yang saya takutkan nih ya, mohon maaf, yang saya takutkan dan saya berspekulasi ketika saya mengutarakan ayat dari sosok center yang ada di kitabnya, memberikan statement yang jelas bahwa dirinya ini hanyalah seorang utusan dan dirinya itu punya pengutus, lalu bilang tafsirnya tidak gitu mas. Di empiris saya temukan bahwa ciri-ciri orang gila salah satunya ketika melihat tulisan yang jelas bilang tafsirnya nggak gitu, cara memahaminya nggak gitu. Dan ini para sahabat jawab nih, apakah orang yang ketika melihat tulisan yang jelas terus bilang tafsirnya, pemahamannya nggak gitu, apakah bisa disebut orang gila? Itu saya kembalikan kepada publik yang menonton. Oke, ini Aduh. Sakit. Iya, itulah yang saya takutkan ya, Kanda Zuma. Iya, jadi saya hanya ingin mengatakan gini kepada Rudy Yohanes ya, sebelum ke Adinda Penatua nih Slayer, bahwa Rudy Yohanes itu memang hebat. Hebatnya di samping karena dia hanya terjemah, hebat yang paling hebat di Rudy Yohanes itu karena 3 Tuhannya. Jadi kalau Tuhannya yang satu kalah, masih ada 2. Kalau Tuhannya yang satu itu mati, masih ada 2. Beda dengan kita. Tuhan kita cuma 1. Jadi Rudy itu selalu menang memang. Nah, dari segi Tuhan saja jumlahnya sudah menang dari kita. Tuhannya 3, kita cuma 1. Kitabnya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun dan meninggalkan origin aslinya. Kita tidak bisa. Ya, rasulnya dia banyak, Markus, Lukas, Matius, yang kita imani kita sebagai sumber kitab suci cuma 1. Jadi dia selalu menang banyak gitu loh. Ya. Kemudian apa lagi? Wujud Tuhannya bisa dilihat, bertanduk 7, bermata 7, berbentuk roh-roh.
Kita Tuhan kita nggak bisa, karena dia hanya berbentuk esensi yang bisa dinyatakan dirinya melalui ciptaannya. Kalau dia tidak, Tuhannya bisa diraba, bisa dipaku, bisa disunat, bisa diminumkan anggur sebelum dia kolaps. Itulah hebatnya Tuhannya dia. Jadi Rudy memang selalu hebat. Saya salut dengan Rudy. Makanya saya cuman membaca Iqra aja kok, Iqra 1. Cuman itu yang ingin saya buktikan. Ya kalau mengenai kehebatan, wow Rudy hebat. Wah paling hebat lah Rudy itu. Buktinya dia agamanya pernah menjajah kita. Oh dia hebat. Itu 3 abad lebih. Wah hebat memang mereka itu, hebat sekali. Luar biasa. Mereka sudah bisa, sekarang ini negara-negara mayoritas Kristen itu menjual senjata perang untuk menjadikan orang itu perang-perang. Memang hebat mereka itu. Jadi Rudy itu memang selalu di atas, di dalam dunia hayal. Oke, Adinda, silakan ditambahkan. Oh iya Gurunda, terima kasih waktunya. Aduh ini Ama telat bergabung ini. Ama ini nggak mau melewatkan sedikit pun keseruan ini gitu. Fenomena di mana apa ya? Rudy Yohanes ini kabur terseok-seok, mundur teratur dari seorang Gurunda Zuma. Gurunda bayangin Gurunda, tadi malam dia live itu isinya apa coba? Wah goblok nggak ada otak. Semua hujatan isinya loh. Seorang Rudy Yohanes. Biasanya kan kalem Rudy Yohanes. Tapi ketika Gurunda Zuma ngasih topik, ayo Rudy dialog sama saya. Ini topiknya ngamuk, dia kalap. Serok kudus dia kalap Gurunda. Masya Allah bisa gitu. Tapi dia Islamologi. Iya loh. Padahal dia kan bahas-bahas Al-Quran ya. Hud ayat 1 dibahas. Masa jangan sampai cuma saya yang tersisa untuk percaya Al-Quran. Lah kita mau tanya, gimana cara dia mempercayai? Kalap, langsung digoblok-goblokin Gurunda kita yang terhormat ini. Masya Allah, bisa gitu loh. Ini bukti lah kehebatan Muslim gitu. Inilah bukti kehebatan Gurunda Zuma gitu kan. Nggak perlu dialog, udah kalah duluan itu Rudy. Tadi udah dilihat Gurunda, videonya udah dilihat. Yang tadi itu ya? Lagi aja. Iya. Di Rudy Yohanes pasal 4 ayat 10. Oke. Iya, Terkubur sebelum meninggal dia itu kan. Menit 4 ayat 10 lihat Gurunda. Menit 4 ayat 10. Nggak cuma Ini Gurunda ada yang di Sang Begoder pasal 4 ayat 10. Live-nya kemarin malam tuh menghibur diri. Iya. Cuma itu isi kepalanya udah kotoran, dari isinya itu hanya berani memaki. Tak ada isi kepala. Nangkap nggak kalian di mana ketololan orang-orang ini? Berapa orang tuh? 25 orang. Goblok semuanya. Kepala kita isi kotoran, kitab kita Al-Quran. Berarti dia kan lebih tahu daripada kita, ya kan? Makanya ditanya, ayo kamu yang kepalamu isinya otak, bahas kitab suci kami. Karena kami isi kepala kami kotoran, makanya kami nggak bisa paham Quran. Gitu loh maksudnya, Ruth. Tapi Kanda sama Penatua ini aku like loh. Karena apa? Jujur menghibur banget. Serius, mood booster banget nih. Aku yang tadinya jadi nonton live Rudy ketawa ngakak. Serius, karena apa? Lawakan Rudy ditampilkan di sini di Sang Begoder pasal 4 ayat 10. Silakan Penatua Translator nih. Ini tolong yang ini yang tahu alamatnya layar Rudy Yohanes tolong kirim ke sini. Mau kita kirim sekardus rock mini, kita kirim ke sana. Itu yang tahu Bang Pei, dia tetanggaan kan. Oh, sama Bang Pei ya. Iya. Ini nanti tolong alamatnya. Saya sekalian mau minta tolong ke Bang Pei, katanya dia di Duri, kampungnya Bang Rudy. Saya suruh dia cari sekolah TK, sekalian aja didaftarin Rudy, nanti saya yang bayar semua. Mulai dari biaya masuknya, semualah yang dia butuhkan untuk sekolah TK. Saya minta ke Bang Pei nanti untuk dicari TK di sana. Untuk Bang Rudy. Iya, Gurunda. Sama ini juga Gurunda. Tolong ke ini mungkin cari psikiater yang terdekat gitu. Untuk cek ininya. Mungkin stres itu topiknya susah banget itu sekakmat namanya Gurunda. Sekakmat itu. Bertahun-tahun ngebahas Al-Quran. Ini mau ditanya dengan santun, coba dijelasin apa yang kamu percaya soal Al-Quran. Megap-megap.
marah-marah di channelnya 1 jam penuh itu. Aduh, ini manusia. Lucu Tapi aku apa jujur ya, kok? terhibur loh Penatua. Oleh karena itu Iya. kan aku like. Iya, Ya itu loh. Allah. Itu banyak banget. Menit 2, menit 4, menit 8, menit 14, menit 16. Itu hujatan semua isinya. Gara-gara apa? Gara-gara topiknya Gurunda Zuma yang simpel. Cuma minta ditanya. Ngamuk-ngamuk gitu. Apa nggak malu sama donatur yang udah siap biayain ke Jerman, lah Rudi? Nggak malu. Udah siap dibiayain untuk dialog loh. Dikasih topiknya yang mematikan. Nguncup dia kayak kelomang. Artinya nggak pantas lagi dia menjadi debaters kan? Ternyata dia Iya. tidak menguasai kitab yang selalu dia bahas. Itu Iya gitu. Nggak pantas loh. Ini namanya sang akrobat, bukan sang debat lagi namanya. Karena Iya. lidahnya berakrobat untuk ngeles Gurunda. Berakrobat Betul. lidahnya itu gitu. Cuma ya nggak bisa berakrobat depan muslim. Kena tilang. Tritungs mau takia, mau ngeles kayak gimana, kena tilang. Ketahuan maksudnya tuh kemana. Terus dia gini Gurunda, lucunya tuh gini nih. Rudy tuh lucunya gini. Sekarang Zuma berani nggak membahas topik yang saya ajukan katanya. Nah gitu kan dia bilang kayak gitu kan. Sekarang gini sekarang dipikir nih Tritungs, junjungan kalian itu tuh yang ngomong kayak gitu, berani nggak Gurunda Zuma untuk nantang topik? Gurunda Zuma topik apa aja pasti dilayani. Tapi posisinya gini, topik yang Gurunda Zuma ajuin, ini ditolak. Jadi kita nggak perlu lagi untuk ngirim surat resmi ngundang gitu. Buat apa? Udah ampas. Junjungan kalian udah ampas. Iyalah. PKO itu kan namanya Gurunda. Itu WO namanya, walk out. Nah, sekarang kalau misalnya Rudy mau nantang Gurunda Zuma, dibalik. Rudy yang ngirim surat. Kami nantikan gitu loh Rudy. supaya imbang agregatnya Gurunda, supaya imbang jadi 1 sama gitu kan. Coba itu juga kalau menang dalam dialog. Kalau belum ya sekarang 1-0 jatuhnya, karena tantangan Iya. ditolak loh. Karena gini loh Adinda, saya ini kan selama ini kan cari guru Al-Quran, ya kan? Antum semua tahu kan, saya masih berguru untuk bahas Quran. Nah, datang Rudy caci maki Quran, berarti dia kudu wajib jadi guru saya gitu loh. Pas giliran saya ketuk pintu mau belajar Quran, dia mengamuk. Gila kau, ngapain pula kau tanya saya tentang Quran? Itu kan kitab kau. Itu segila tuh. Bukannya selama ini kau menghina Islam dengan menggunakan apa pemahamanmu terhadap Quran. Aduh. Iya lucu banget. Terus ngapain bawa-bawa HUT ayat 1 gitu loh. Kalau misalnya nggak mau ditanya soal HUT ayat 1 gitu. Ngapain bawa-bawa ayat-ayat Al-Quran kalau misalnya nggak mau ditanyakan dengan apa yang dia bawa mengenai Al-Quran itu. Ngapain Rudy? Belasan tahun nongkrong di YouTube, belasan tahun lu menjadi apologetnya Tritungs yang membahas Biblos dan juga Al-Quran kitab kami, tapi ketika ditanya mengenai Al-Quran, lu malah nguncup kayak kelomang, malah kabur. Buat kelomang pula ya? Iya gitu. Cuap-cuap apa nggak mau tuh loh. Inilah minta maaf dulu lah ke donatur, maaf saya. Izin. Ini Penatua dan Kanda. Lama-lama Rudy ini kayak si mantan dukun togel sama mantan supir ini ya. Dikasih mulu. Aduh. Siapa itu Kanda, mantan dukun togel dan mantan supir? Paling masih nogel dia sekarang. Aduh, aku Masya Allah. kasih tahu lah supaya siapa tahu ada hubungan darah kan tuh 2 orang itu kan. Nah, sama-sama suka ngeles soalnya. Itu Nyoman Abraham. Oh iya, Nyoman Abraham. Siap. Iya, aduh, ini kalau misalnya kita lanjut lagi, Gurunda, itu nanti ada menit 16.22 gitu. Menit 16.22 Coba deh. Diputar menit 16.22. Si Rudy Yohanes. Aduh, Rudy. Ini namanya badut 2 arah ini, badut untuk Islam dan badut untuk ini pendukung sendiri. Itu yang pingin ku tanya, ini yang ingin ku katakan itu badut di 2 agama dia ini. Coba di play dulu. Apa dibilang itu? Bentar ya. Saya tahu apa maksudnya kok. Kamu akan ditinggalkan viewers dan subscribermu. Tak ada viewersku subscribe meninggalkan aku. Kecuali kalian report akunku beramai-ramai. Dan ancamannya jelas. Makan lagi. Oh, ngeri kali kawan. Tunggu ya.
komoditasnya malah jiper, kok takut? Loh, aku nggak takut, yang takut kalian. Kalau berani, ingat ya, ini ku bilang dari dia sekarang dia 790 sekian orang. Iya, coba apa yang lu bilang, coba apa? 1741. Ku bilang sama kalian semua. Sampaikan tantangan saya kepada Zuma dan kawan-kawan. Kita berdebat, saya bertanya tentang Al-Quran kepada kau. Begitu kau sebut satu ayat dari Bible atau satu ayat kitab Kejadian sampai Wahyu, stop acara. Sanggup nggak kau? Aus. Nah, iya itu kan tadi gini Gurunda. Kemarin ngomongnya 2 syaratnya. Pertama, dikasih surat undangan resmi. Kedua, jangan ada hujat-hujatan. Nah, ini yang dia omongin sekarang ini nggak ada di dalam nggak ada di dalam pengajuannya dia. Sekarang ini nambah jadi 3. Pelitat-pelitut nggak? Pelitat-pelitut. Itu pertama. Terus yang kedua ini Gurunda. Ini kedua Gurunda ya. Ini orang ini migrain atau kecakar kucing palanya atau gimana? Kenapa jadi dia yang nantang? Ini Gurunda yang nantang, makanya kita ngasih surat. Ya masa lu yang nantang kita yang ngasih surat? Coba. Gimana Itu pola kejejotin pikirnya? tuh hidayah kayaknya Iya, kepalanya. Inilah kenapa kalau Tuhannya 3 gitu kan. Pola pikirnya bingung, keputar-putar gitu. Makanya topik yang dari Gurunda Zuma itu mesti diakui dulu bahwa lu nggak mampu. Sekarang kalau misalnya mau nantang Gurunda Zuma, silakan suratnya kami tunggu gitu loh. Gitu Iya, Gurunda. iya, Jadi iya. kayak orang apa ya? Kayak orang ini aduh, di bawahnya Dungu tuh apa namanya di bawah? Imbisil di bawahnya tuh. Imbisil ini Gurunda. Gitu loh. Kasihan banget kalau kita lihat ini junjungannya Tritung sini. Masa topik yang dibahas apa terus sekarang dia ngajuin topik balik? Enggak gitu. Topik yang kita ajukan itu disepakati kita ke Jakarta gitu. Terus kalau misalnya mau ngajuin topik baru ya nanti dialognya baru lagi, beda gitu loh. Jangan dibalik-balik Rud. Kayak mana sih? Nah, itu loh. Gurunda ini tukang bolak-balik dia ini kayak lumpia basah ini otaknya nih. Badut di 2 agama. Itu aja deh kesimpulannya. Tapi lucunya dia tuh kayak nggak punya urat malu. Ini malam ini dia lagi menghibur dirinya lagi ya. Bicara ya yang apa yakini itu benar yang disampaikan padahal sejatinya lawakan. Dan si Rud ini nggak punya urat malu sama sekali loh. Udah terjotos secara argumentatif berkali-kali masih saja bebal gitu. Iya, itulah makanya sekali lagi saya katakan kenapa kita umat Islam itu kan dia ngaku tuh, kenapa kalian selalu pakai ayat-ayat kami di dalam karena Alkitab kalian itu tidak mampu untuk mengajarkan kalian. Padahal kalau kita gunakan Al-Qur'an untuk menerangkan kepada mereka, mereka akan pelangak-pelongo, nggak ngerti. Makanya kita gunakan dalil kitabnya supaya dia ngerti gitu loh. Tapi dibilangnya kita ini ngambil ayatnya untuk meneguhkan iman kita, padahal tidak. Islam itu sudah kuat dengan kitab sucinya Al-Qur'an. Hanya saya pada saat kita bertemu dengan mereka, tidak mungkin kita pahamkan mereka tentang Al-Quran. Karena statusnya kita lagi berdebat. Maka untuk meyakinkan argumentasinya itu salah, kita kasih ayat dari kitab mereka sendiri. Salah satunya dia menghina tentang kurban. Mengejar pahala katanya. Sampai dia katakan, pahala, tanganlah, palalah. Dia hinakan itu, pahala. Sementara, kita larikan kemana misalnya? Oh, di dalam Al-Quran kami memang diperintahkan untuk mengejar pahala, berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Ada di dalam kitab kami. Nah, kira-kira apa efeknya? Bebal. Nah, sekarang dengan cara apa kita bisa menyadarkan dia? Cobalah kita ambil dalil dari kitabnya misalnya Matius, atau Markus, atau Lukas. Kamu menghina tentang pahala, sementara coba tengok di dalam kitabmu. Perbanyaklah harta surga. Perintah siapa tuh? Perintah Yesus. Nah, harta surga diperbanyak di atas bumi ini, itu apa kira-kira? Mobil, tanah, mau dibawa ke surga? Tentu bukan, tapi pahala. Gitu loh. Artinya, kita lagi-lagi mengambil ayat di kitabnya untuk menyadarkan dan menampar tuduhannya terhadap Islam. Kan kalau di dalam Al-Quran kita kasih kan sudah pasti mereka tertantang karena mereka adalah kufur. Sudah pasti dia bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. Maka supaya dia tersadarkan, kita tolong, kita bantu. Ini loh, Yesus sendiri mengatakan berbanyaklah harta surga. Karena harta surga itu tidak akan dimakan karat. Apa harta surga itu? Oh, ternyata
berbuat baik. Kenapa ketika ada orang datang anak muda datang kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan? Apa yang tertulis dalam kitab Torah? Jangan membunuh, jangan ada ini, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Apa kata anak itu? Semua itu telah aku lakukan. Apalagi ya Yesus, ya guru, katanya, jual hartamu, berikan semua kepada orang miskin. Apa tujuannya? Buat baik. Lagi-lagi kita ambil dari kitabnya kan, untuk nampar dia. Dibilangnya kita, wah kalau ditanya tentang Al-Quran, pasti larinya ke kitab kita, kata dia. Lah ini kan kamu bertanya. Kalau ingin bertanya tentang Quran, ya berarti saya harus menggunakan bahasa Quran dong. Kan gitu. Nah sekarang ngerti nggak kamu? Kan tidak. Ayatnya, ajarannya Yesus. Makanya setiap kita debat dengan Kristen, bukan Islam versus Kristen. Yang ada adalah Kristen versus Yesus. Itu yang benar. Jadi kita ini adalah wakilnya Yesus untuk meluruskan mereka. Mereka adalah wakilnya Paulus untuk mengajarkan ajaran Paulus. Islam, debater Islam, wakilnya Yesus. Jadi kalau bahasa sederhananya, begitu kita debat, judulnya harusnya adalah wakilnya Yesus versus wakilnya Paulus. Gitu. Makanya ketika kita mengajarkan tentang apa Kristologi kepada mereka, oh Tuhan itu satu, kata dia. Iya, tapi Yesus itu juga adalah Tuhan. Nah, kita wakili Yesus. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu kita wakili siapa? Kita wakili Yesus. Tapi lagi-lagi dia bukan. Dia mewakili Paulus. Telah lahir di kota Daud. Wah, Tuhan di kota Daud. Lahir dari mana? Rahim manusia. Nanti dibunuh manusia. Hahaha, nenek Mukiter. Jadi Tuhannya yang mana ini sebenarnya? Artinya bahwa ketika kita berdebat dengan orang Kristen, yang dia lawan itu adalah wakilnya Yesus. Jadi umat Islam, para Kristen Islam itu adalah wakil Yesus yang menerangkan kepada mereka tentang kebenaran. Mereka, wakilnya Paulus, mengajarkan ajaran Paulus tentang Yesus. Kira begitu, Adinda. Lanjut. Oh, aku izin tanya nih ke Gurunda, kan itu tadi Matius 19 ya, ketika ada orang muda nih datang ke Yesus dan bertanya, Yesus, ya Yesus, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, tadi jawabannya Yesus, ya, apakah sebenarnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, jangan membunuh dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan Yesus. Nah, kalau orang muda ini datang ke Paulus, apa jawabnya Paulus, Gurunda? Ya Paulus, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kira-kira apa jawabannya Paulus? Oh, jawabannya itu jelas. Yang pertama dia pakai obat obat pelumas. Apa itu? Galatia 5 ayat 1. Obat pelumas dulu yang dia ajarkan. Nah, ketika dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 1, wahai orang Kristen, sebab oleh roh, ya dikatakan di situ bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh wahai Kristen, jangan kau mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Berarti dia mengajarkan supaya orang Kristen jangan lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Kan gitu ya. Kalau di dalam terjemahan lama, kita dimerdekakan dari aturan-aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Nah, itu jawaban Paulus kepada mereka. Lalu dikatakan bahwa jika kau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Dah, selesai. Itu jawaban Paulus. Jika mulutmu berkata Yesus adalah Tuhan dan apa yang kau katakan itu dipercayai dengan sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan. Berbeda dengan Yesus. Yesus menerangkan ketika ditanyai orang-orang yang sesaman dengan dia, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Apa yang menyebabkan engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Apa itu? Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah atau ingin mendapatkan hidup yang kekal, apa kuncinya kata Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Berarti segala perintah Allah yang ada pada masanya Yesus itu di mana termaktub? Di mana? Ayo Adinda berdua. Nah, di Taurat. Oh iya.
Iya. Tapi nggak Jadi- gitu loh, Gurunda, kata Paulus. Nggak gitu, Ustadz Zuma. Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, kamu berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan dan Theos telah membangkitkan Yesus pada hari ketiga, maka kamu akan diselamatkan. Nggak nuruti perintah Allah, ngapain? Itu yang dikatakan Lah, Paulus. Kok beda ya? Itu nenekmu kiper itu. itu kan perkataan pendiri Kristen. Kalau orang Islam alias Yesus yang ditanyai, dia akan mengatakan, kalau kau ingin memperoleh hidup, kata Yesus ya sebagai wakilnya Islam pada saat itu, kamu harus menuruti perintah Allah. Apa perintah Allah itu, kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormati bapak lo, hormati ibu lo, kasihi sesama lo. Manusia seperti diri lo, mengasihi lo dirimu sendiri. Dan tidak ada diajarkan di situ, sembah aku, makan babi, bubarkan Torah, jangan bersunat, rasulkan Paulus, kitabkan gospel. Nggak ada diajarkan Yesus itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal itu, turuti perintah Allah. Pertanyaannya, perintah siapa yang diikuti dan ditaati Kristen sehingga mereka menyembah anak Maria? Ayo. Satu tambah satu Ayo, tambah satu. PM, itu. Ini amat Ya, jadi jelas ya. Iya. Ya, jadi jelas ya bahwa kita umat Islam itu adalah wakilnya Yesus, menerangkan kepada sahabat-sahabat Kristen yang mengaku sebagai pengikut padahal mereka itu adalah serigala berbulu landak. Nah, gitu. Ya. Jadi perintah Yesus ketika ditanyai oleh orang-orang yang sesaman, ya, orang-orang yang hidup di hadapan Yesus, mulutnya Yesus dengan kupingnya yang langsung. Apakah yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Nah, apa jawaban Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Berarti yang harus dituruti di situ adalah hukum Taurat. Lalu bagaimana hukum Taurat ini di hadapan Kristen? Dengan matinya Yesus, maka orang Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Karena Yesus mati terkutuk karena Taurat. Hebat kan? Luar Hebat. biasa. Agama Geleng-geleng jongkok kaki saya jadinya. Ini Oke, para adiknya sahabat, silakan. sebelum ke Penatua Trunsler, ternyata Saul Tarsus ini pernah didebat dengan adiknya Yesus ya. Adiknya Yesus yang dianggap dia Tuhan. Adiknya Tuhan ini pernah mendebat Paulus Ya. loh. Adik yang mana? Yakobus, bukan? Ya, Yakobus. Oh, Ya, itu biar- saya sudah pernah ngopi kalau Yakobus. Oh, udah pernah ngopi ya. Iya, letting saya itu. Ini bisa para sahabat cek di Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Ini berantem ini adiknya Yesus sama Paulus ini. Tuhan punya adik ya, teman-teman. Keren punya Iya, adik. Tuhan ada harusnya ini. Oh iya. Ini Kenapa Tuhan begitu adik masuk, ya? ketika berdebat dengan Paulus. Ini di sini dikatakan Kisah Para Rasul 20 sampai 21. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus. Siapa yang berkata? Adiknya Tuhan ya. Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Terus kata adiknya Tuhan nih ya, tetapi mereka mendengar tentang engkau ya Saulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi ada pertentangan hebat antara adiknya Tuhan yakni Yakobus dengan si Paulus. Wow, keren sekali nih. Iya, ini apa ya? Lerudi nih, aduh janganlah bertakia-takia dibilang kenapa harus ditanyai Al-Quran, kenapa saya mesti ditanyai Al-Qurannya, dicek lah itu YouTube lu dari 3-4 tahun ke belakang sama jejak-jejak kehidupan lu dulu-dulu itu berapa banyak ayat Al-Quran yang lu pahami dengan cara lu sendiri gitu. Tolong dikeluarin Pak Pendeta Abednego. Al-Qasas 28, ini salah satu syubhatnya Rudi, syubhat lawas ini. Al-Qasas ayat 28. Jadi di sini tuh diterangkan Tuhannya Islam itu
pohon bentuknya kan gitu kan ya. Nah ini nih dilihat nih. Pasti udah tahu lah Iwan Villa dengan syubhat lawas ini. Nah ini sambil nunggu ya. Di sini Rudi sempat menggunakan ayat ini gitu. Dia, Musa berkata, salah, bentar. Al-Qasas ayat 30. Dua ayat lagi di bawah. Berapa, Jadi di Dinda? sini ini soal, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diperkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, gitu kan. Nah ini berarti Tuhannya pohon nih, Tuhan orang Islam gitu kan. Rudi sempat menggunakan ayat-ayat ini zaman-zaman dulu itu, Gurunda. Sempat menggunakan ayat-ayat yang begini kan. Ini apa namanya? Apa nggak mau ditanyai yang seperti ini? Nggak mau ditanyai, Rudi. Lu kan punya pemahaman yang unik gitu. Makanya kita ingin tahu penjelasannya tuh bagaimana soal ayat ini. Kok bisa sampai Tuhan berbentuk pohon di Al-Qasas ayat 28 gitu. Sebelum Hud ayat 1 tuh dia dulu pernah bahas-bahas ayat yang seperti ini, Gurunda. Nah ini mau kita tanyai kok malah jiper, kok malah nguncup gitu. Inilah kenapa, karena lu takut ketika kita langsung kita provokasi untuk menjelaskan keimanan lu terhadap Al-Quran. Inilah kenapa Muslim akhirnya turun tangan untuk menjelaskan balik menggunakan biblos supaya lu paham Padahal ayat ini tuh apa gitu. Padahal kalau umat Islam itu sangat mudah untuk memahami. Suara dari pohon. Suara dari pohon. Apakah kemudian suara itu adalah pohon? Ya kan gitu ya? Iya. Benar nggak? Nah, dikiranya bahwa kita menyembah pohon, Tuhan kita pohon. Nah, sekarang kalau Rudi dari pasar, apakah boleh kita katakan bahwa Rudi itu adalah pasar? Itu dia, Gurunda. Dan lihat, Gurunda, ini kata min ini, Gurunda, ada dua tuh. Pertama dari pinggir lembah, yang kedua dari sebatang pohon kayu. Kenapa dari dua opsi ini yang dipilih hanya pohon kayu gitu? Kenapa standar janda? Padahal darinya tuh ada dua kata di situ. Iya, di situ kan min. Min artinya kan dari, bukan dikatakan di situ fi. Ya, kalau fi berarti di dalam, di pohon. Berarti suara itu pohon. Tapi itu kan min, berarti dari. Sama ketika saya katakan saya dari pasar, berarti bukan saya ini adalah pasar. Suara itu dari pohon, bukan berarti suara itu adalah pohon atau pohon itu adalah suara. Nah ini yang kita sudah temukan titik kebenaran itu berkaitan dengan kaidah Quran itu sendiri dengan menggunakan kaidah-kaidah pengkajian terhadap Al-Quran. Nah dia masih menyalahkan kita, berarti ada ilmu yang jauh lebih hebat daripada ilmu yang kita gunakan. Nah itu yang ingin saya tanya ke dia. Gitu loh. Itu yang mesti ditanyain. Malah kabur, malah takluk, malah nguncup gitu. Nah, sekarang kaitannya begini, kenapa kita menggunakan biblos? Karena kalian nggak paham ketika kita menjelaskan ini, kalian nggak mau paham, kalian mencoba bebal, keluarin pendeta salah Abednego. Katanya. Keluaran 4 ayat 15. Ini bukan begitu maksudnya, ini pohon ya berarti Tuhan gitu kan, lu maksa banget ini domba. Yang orang itu muslim atau kalian sih? Itu kan domba pula serigala. Oh iya, serigala. Di Keluaran 4 ayat berapa? Sebentar. Keluaran 4. Ini. Ulangan 4 ayat 15, ulangan 4 ayat 15. Lihat. Orang Kristen itu kalau dibilangi domba, itu layaknya kita umat Islam ini dipanggil sebagai orang soleh, gitu loh. Jadi mereka kalau dipanggil domba, senang kali layaknya kita dipanggil sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat. Jadi ya dudukkanlah mereka dengan sebutan yang pantas, serigala hitam. Siap. Iya, soalnya hamba berangkat dari Yesaya 53 ayat 6, Gurunda. Di sana dikasih tahu, kalian itu tersesat seperti domba. Nah, inilah kenapa mereka butuh gembala. Siapa gembalanya? Ya para khalifah, para khulafa. Siapa itu? Muslim gitu. Berbukti di Indonesia. Tapi gitu. Kita balik ke sini nih. Nih di sini lihat nih. Ulangan 4 ayat 15. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari, ada kata dari, tengah-tengah api. Jadi maksudnya apa? Tuhan udah mewanti-wanti, yang dilihat api, bukan Tuhan. Luar, meledak itu di sini. Iya, padahal Tuhannya udah ngomong. Di sini Bapak Pendeta.
Kamu tidak melihat sesuatu gitu. Walaupun ada api yang bersuara, kamu tidak melihat sesuatu. Nah, kalau diginiin kan Tritung langsung diem. Itulah kenapa kita pakai biblos, Rudy. Supaya kalian langsung paham gitu. Jadi tanyai kami dengan biblos, dengan senang hati, kami akan menjelaskan. Yang diwakilkan oleh Gurunda Zuma gitu. Mujahid terhebat kami. Coba diulang tadi. Di mana tadi? Di Markus berapa? Di Markus berapa? Markus, ulangan. Oh, ulangan. Oh, ulangan. Ulangan berapa? Ulangan 1 ayat 1 tambah 1 bukan? Bukan, Gurunda. ini mah Ulangan apa? Kitab ulangan gereja 8. itu. Ulangan 4 ayat 15. Oh, kasihan kali ya. Ya sedih Gurunda. Ini lihat loh. Tuhan Jadi di situ dikasih ambil silogisme yang logis, Tuhannya Rudy api dong kalau dia nggak standar janda. ya nanti ditabok sama Tuhannya sendiri. Kenapa? Karena di frasa sebelumnya dia sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan. Kamu tidak melihat suatu rupa, yang dilihat cuma api, gitu kan? Jadi sama Tuhannya sendiri udah ditabok kalau misalnya ngomong Tuhannya api. berarti Gitu salah dong dong. kalau dia katakan Tuhannya roh. Salah ya? Salah banget. Salah lah. Kalau mau paling dekat ya api gitu daripada roh. Karena Tuhannya sendiri udah ngomong bahwa dia api ya. Kalau mau gitu, kalau misalnya kita mau bego-begoan gitu kan. Kalau misalnya kita mau cara berpikir, si sang sang debater ini. Gitu loh Tritung. Inilah alasan kenapa kami menggunakan biblos supaya lu langsung mingkem, tidak mengembik-ngembik atau tidak mengkaing-kaing lebih jauh. Karena biblos ini walau akan nablok balik segala syubhat dan fitnah kalian yang dilontarkan. Gitu loh. Makanya saya selalu katakan musuh terbesar Kristen itu bukan Islam, bukan Al-Quran. Ini lucu. Si Rudy kan ini live. Nah, dia reaction kita yang sedang live. Ini aku putarin ya. Oh, cakep-cakep. Halo, Tritunggal Cabang Melayu yang ada di Raja Rudy Rohane. Halo. Lucu kali nih si Rudy. Mana ya? Ini kan diguder kan live. Nah, dia mutarin live kita yang namparin dia. Satu lagi ayatnya Gurunda. Ali Imran 45 dikeluarin. Ali Imran 45. Di sini dia mengagung-agungkan Nabi Isa sebagai Tuhan di sini. Menarik. Iya banget ini coba. Hanya Nabi Isa lah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Nah, begitu bunyi ayatnya di Ali Imran 45. Oh, kita masih lihat ini ya. Ini ya. Oke. Ntar. Kita yang tulisan lebih otentik dari Suaraku jelas ya. Masuk. Oke. Rabu. Ya, bagaimana Anda tahu kan ya? Wah, itu bunyinya seperti itu. Itu sudah jelas tidak diragukan. Kenapa? Al-Quran itu dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi dihafalkan dengan orang yang berkesinambungan. Nah, dihafalkan dengan orang yang berkesinambungan katanya kan. Sedangkan tulisannya aja sudah berbeda dengan yang sekarang. Omong kosong apa lagi yang mau dibangun si Zuma? Nah, ini lucu kali ya dia. Aduh. Mungkin aku ingin putarin ketika dia bahas Al-Quran itu sampah sih yang dikatakan Rudy. Mana ya? Rudy Yohanes pasal 138 ayat 4. Ini. Bahas apa dia? Al-Baqarah lah, Al-Baqarah 1. Nah, di sini ada bahasa Arab, di bawahnya ada bahasa Indonesianya. Mereka mengatakan yang bahasa Indonesia ini bukan Al-Quran. Yang di atas inilah yang Al-Quran. Oke, bilang. Sekarang saya tanya kalian. Yang di bawah ini firman Allah atau iblis? Bilang. Kan katanya firman Allah yang bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia ini apa? Coba tanya. Dia akan bingung menjawab, kawan. Kalau dia bilang firman Allah, terjemahannya, kenapa kau bilang nggak Al-Quran? Kalau dibilangnya tidak, lo kok ada di sini? Kan begitu kau. Nah, mungkin ucap. Ini kalau bahasa teknisnya ini pertanyaan falasi nih. Pertanyaan sesat. Pertanyaan sama apa yang dibahas itu nggak nyambung banget. Aduh. Lucu ya. Yang di atas ini katanya, yang di atas ini bahasa Arab. Yang dibawanya bahasa Indonesia. Yang di atasnya ini adalah firman Tuhan. Nah, yang di bawah ini perkataan siapa? Aduh, bahlul banget sih loh. Ya
Yang di atas itu bahasa Allah, yang di bawah itu bahasa manusia. Nah sekarang yang mana firman Tuhan? Yang di atas apa yang di bawah? Yang di atas itu firman Tuhan, yang di bawah itu perkataan manusia. Itu adalah perkataan manusia dalam bentuk dalam bentuk usaha untuk mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan. Betul si Rudi ini. Kayak mana orang bisa memahami firman Tuhan? Ya diterjemahin. Jadi terjemahan itu perkataan siapa? Perkataan manusia. Jadi terjemahan itu perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Perkataan manusia, tuyul. Ini kalau belajar, Rudy pernah belajar logika, pasti digoblok-goblokin. Ini pertanyaan ini sama. Kayak gini ya, Mas Azuma. Hari Senin, Aki Slayer tidak masuk sekolah. Apakah Aki Slayer itu sedang sakit atau bolos? Nah, itu dua opsi yang diberikan si Rudy. Seperti itu, dan itu apa ya, pertanyaan yang sangat sesat karena apa, tidak koheren dengan apa yang terjadi oleh Aki Slayer. Ketika Aki Slayer tidak masuk sekolah, maka kesimpulannya Aki Slayer itu sakit. Nah, dia memberikan sebuah silogisme yang bisa dikatakan itu logical fallacy. Itu ini dipukulin guru ini kalau belajar logika ini. Pendeta Abednego lebih parah serius. Ini kayak begini. Tapi pendeta Abednego bawa pisang, terus disodorin pisang itu ke hamba. Nah, terus hamba bilang, hamba bilang ke pisang itu, ini asbak atau otaknya Rudi? Ini asbak atau otaknya Rudi? Lah bukan, ini pisang gitu. Sama jatuhnya, itu terjemahan, itu tuh perkataan manusia, bukan firman Allah, bukan firman iblis. Nggak nyambung kalau dibilang itu firman. Yang terjemahan itu terjemahan, bukan firman lah, gitu loh. Sama seperti ketika gua disodorin pisang, terus gue bilang, itu asbak atau otak Rudi, pisang itu. Ya bukan, itu pisang, bukan asbak, bukan otaknya Rudi. Gitu loh. Sakit kan? Ya, ini loginya. Ya, karena itulah otak lu, Rudi. Karena itulah otak lu, gitu. Lanjut guru. Jadi, tadi pertanyaannya kan gitu. Nah inilah kenapa kemudian dia tidak berani menjawab tantangan saya. Ada bahasa Quran, ya, yang adalah kalamullah. Ada bahasa Indonesia yang adalah perkataan manusia. Dia tanya sama audiensnya. Ini firman Tuhan, yang dibawanya ini bahasa Indonesia. Ini perkataan siapa, kata dia. Loh, kita katanya nggak bisa menjawab. Benar-benar pingin isap matanya. Yang bahasa Quran itulah kalamullah, tuyul. Yang di bawah itu bahasa Indonesia, itu terjemahan, itu bahasa manusia. Mana perkataan Tuhan, mana perkataan manusia? Yang bahasa Arab itu perkataan Tuhan, yang bahasa Indonesia itu perkataan manusia. Nah sekarang bagaimana dengan kitabmu? Mana perkataan Tuhannya? Tidak ada perkataan Tuhannya. Yang ada hanyalah perkataan manusia. Maka saya katakan melalui jalur pernyataanmu itu, kitabmu itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan manusia. Karena dia adalah terjemah. Terjemah itu apa? Upaya manusia untuk mengetahui dan menjabarkan, menafsirkan, mengartikan, memaknai, memahami kandungan firman Tuhan. Paham nggak di situ, Ruth? Tapi Rudy pasti jawab gini. Kan Zuma, oh tidak Bang Zuma, Alkitab itu 100% firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya ini, nah kan Lukas itu menyelidiki ya, ada di Lukas 1, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusannya untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, pertanyaannya, yang diselidiki Lukas itu firman Tuhan atau apa nih? Kayak gitu. Nah sekarang begini adik-adik, begini ya. Taruhlah saya nih orang yang menerima wahyu langsung dari Tuhan. Sesuai dengan pernyataan kitab mereka, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, itu Yesus ngaku gitu kan di dalam kitabnya mereka. Nah, sekarang gini. Ketika firman itu disampaikan langsung kepada mereka, di antaranya adalah Lukas.
Masihkah Lukas ini butuh penyelidikan? Kalau saya yang Ma- masih punya otak, enggak lah. Ya enggak ya. Ngapain kau menyelidiki? Saya kan sudah menyampaikan samamu. Apa yang saya sampaikan, itu yang kau tuliskan. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Karena itu adalah firman Tuhan. Tapi orang ini misalnya duduk di hadapan saya, begitu saya menyampaikan firman yang saya terima, mereka mengurangi maupun mereka tambahi, itu sudah bukan firman Tuhan, bukan? Ya, Yang mereka bukan. tuliskan, Firman apatah lagi yang mereka tulis berdasarkan penyelidikan. Makanya saya katakan gosok pelan-pelan. Karena bukan firman Tuhan. Begitu, Rudi. Aduh, Itu mungkin ya, Mas Tahzuma, Profesor Barudin Yusuf Habibie ketika hidup di zaman Lukas terus menyelidiki, menulis sebuah hipotesis dan tulisan-tulisan itu bisa juga loh dianggap sebagai firman Tuhan. Serius ini. Kenapa jauh kali ke B.J. Habibie, ku bilang, ya, Hairil Anwar. Andai saja hidup pada saat itu, tulisannya dianggap firman Tuhan. Iya kan? Iya. itu berubah. Isinya juga indah. Jangan Hairul Anwar, kita ambil lagi lebih jauh yang dikit. Itu teks proklamasi. Kalau nongol di zamannya Yesus, jadi kitab suci itu teks proklamasi. Iya. Ini segala coba surat-surat dimasukin jadi kitab suci. Aduh, innalillahi, bisa gitu yang disebut kitab suci kan? Kalau Bikin misal bingung, aku hidup zaman Lukas, zaman Yesus, aku nulis surat cinta itu jangan-jangan juga bisa dianggap kitab suci nih. Surat cintaku ke Roma, maksud kok Roma ke bisa juga ya? Bisa. Yang penting lolos di Muktamar Konsili. Oh iya, yang penting lolos di muktamar ya. Keren banget di kitab mereka ya. Aduh. Emang nggak apa ya? Nggak ada habisnya gitu. Banyak penuh canda tawa keimanan tuh bisa gitu ya. Keimanan menghibur serius. Ya pada intinya kehadiran kita ini karena adanya rasa kasih sayang dari agama Islam itu sendiri untuk menyampaikan kebenaran ini kepada mereka. Tapi ternyata mereka menolaknya dengan kembali menyerang Islam, membabi buta. Mereka sok-sokan paham tentang Quran. Giliran dibahas, diajak, ditantang untuk membahas Quran, kan nangis. Artinya ya mereka tidak tahu apa-apa tentang Islam. Saatnya Lai Rudi belajar Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya tema yang kita usung beberapa hari ini membuat hati Anda itu berbalik untuk ingin belajar kitab suci yang sesungguhnya, meninggalkan kitab terjemah. Gitu loh, Ruth, ya. Jadi tidak ada tendensi kebencian, kawan. Anda saya lihat sakit ya, kami doakan panjang umurlah Anda supaya bisa menyaksikan negara ini nanti terjamah oleh Islam begitu menyeluruh. Panjang umurlah Anda supaya Anda bisa menyaksikan lebih banyak lagi orang bersyahadat di tangan ZCC. Panjang umurlah Anda, sehatlah Anda, supaya Anda bisa merasakan betapa Islam itu ternyata benar-benar adalah agama yang datang dari langit, bukan datang dari Romawi. Demikian. Ini Rudi lagi nonton loh, dia japri aku. Ada yang mau disampaikan nggak ke si Rudi Begoders? Rudi Debater, Sangs kan dia. Oh ya, yang tadi itu saya hanya ingin menyampaikan begini ke Rudi. Rud, saudara itu adalah orang yang selalu menyalah-nyalahkan Islam, selalu ingin menggurui kami tentang Islam, selalu Anda itu menyampaikan sesuatu yang salah tentang, maksudnya selalu Anda menyalah-nyalahkan Islam itu sendiri. Nah sekarang, okelah, saya menyerah. Ya, saya menyerah. Mungkin pemahaman saya terhadap kitab saya ini yang tidak mumpuni gitu loh. Oleh karena itulah saya ingin mengangkat Anda menjadi guru Quran saya. Tolong, berapapun saya akan bayar. Anda minta uang berapapun saya upayakan. Yang penting terima saya menjadi muridmu. Saya ingin belajar Al-Quran samamu. Gitu, ya. Begitu juga sebaliknya. Saya juga punya kelebihan, Ruth. Saya bukannya bodoh-bodoh amat, ya. Meski saya bukan ranking 1 terus di kampus, tetapi ada satu kelebihan saya. Saya paham gospel,
saya bisa baca gospel, saya bisa menafsir gospel, saya bisa mengetahui gospel. Karena itulah kalau kau mau jadi muridku, jangan kau malu-malu. Ku ajarin kau 1 tambah 1 tambah 1 lah. Ya. Jadi kita sama-sama menguntungkan. Kau belajar tentang gospel samaku, karena aku terlalu banyak berbicara tentang gospelmu, jadi saya mengaku saya paham gospel. Nah, kamu banyak mengajarkan orang-orang yang ada di channelmu tentang Quran, dan saya harus belajar Quran samamu, supaya saya sebagai debaters, kamu juga sebagai debaters, sama-samanya kita menguasai 2 kitab. Jangan cuma bisa mencela Quran, tapi buta Quran. Kalau saya tidak pernah mencela, saya menjabarkan kitabmu dengan yang sesungguhnya. Gitu loh. Ketika di Tuhan dikatakan Tuhanmu ketakutan. Lah itu fakta. Di kitabmu Yesus ketakutan. Keringatnya seperti titik-titik darah. Lah. Jadi kayak mana pula kau katakan saya mencela, menghina. Tuhanmu dilahirkan manusia, dibunuh pula sama manusia. Jadi hinanya di mana? Tidak ada. Tuhanmu 3, mati 1 masih ada 2 kan? Tak mungkinlah Bapa dan Roh Kudus mati juga ketika dia mati 3 hari 3 malam. Gimana tuh lah? Nah sekarang kau katakan Quranku salah. Tidak ada perintah sunat di dalam surah An-Nahl ayat 123. Kaulah yang paham tentang surat Hud ayat 1. Saya tidak paham. Karena itulah terimalah saya jadi muridmu. Berapapun akan kubayar. Kujual itu kambing di kandang. Celana saya kugadaikan pula untuk jadi murid kau. Ya, kalau perlu ponaan saya itu kugadainya di toko Cina supaya aku bisa jadi muridmu. Kalau kamu perlu bayaran lah. Kubayar kau. Percayalah. Saya punya kulkas, kugadai pula tuh kulkas supaya bisa bayar kau jadi murid kau. Ajarinlah saya Quran. Begitulah supaya adil. Saya bisa Quran, bisa juga kitabmu. Gitu seperti kau yang bisa Quran dan lebih-lebih bisa gospel. Kan adil. Bisa biar kita sama-sama sang debater. Ya, jangan kau seperti orang yang egois. Kau aja yang mau paham Quran. Tak mau ajarkan saya. Saya punya guru banyak. Ada Ustaz Sugi. Ya, anak-anak ini juga adalah guru saya. Tapi mereka tidak bisa tunjukkan kepada saya kekurangan Quran. Lah kamu hebat lah Kau hebat itu. Bisanya kau tunjukkan kepada kita. Kehebatan kau itu di mana itu Quran kelemahannya. Ajarilah saya. Itu tadi ku bilang. Ku gadai celana saya untuk pergi di tempatmu. Untuk belajar Quran samamu. Pinginlah ku dengar kau baca Al-Fatihah. Kayak mana tuh suara kau baca Al-Fatihah. Pingin kali lah ku dengar itu, ku pingin mendengar suaramu tuh membacakan Quran. Kayak mana tuh suaramu lah. Aduh penasaran sekalinya aku ini. Rudi. Sayang sekali lah kau batalkan tantangan saya dengan cara menipu. Kau bolak-balik itu tema. Tadinya ku minta, saya nantang kau, ajarkan saya Quran, saya tanya kau Quran. Kau balik pula soalnya. Jangan, akulah yang tanya kau Quran. Apa pula kayak begitu? Kau ngerti Quran, saya minta, kau tanya, aku ajarkan aku Quran. Lo kau minta, saya ngajar sama kamu Quran. Itu gimana itu? Salah itu. Rut. Bicara tentang sesuatu, saya berbicara tentang gospel, artinya saya paham gospel. Kau berbicara mengenai Quran, artinya kau paham Quran. Gila kau nih, Rut. Ya, jadi saya kira begitu, Rut. Ya, sebagai lelucon aja, Rut. Pada intinya, saya minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kepalamu, karena saya permalukan kamu dan disaksikan orang sedunia. Ternyata kamu tidak bisa Al-Quran. Maaf ya, Rut. Maaf ya. Lanjut yang lain. Ya seperti itu ya Bang Rudi. Aku juga ingin menjadi murid kau Bang Rudi. Kalau perlu apa yang dilakukan Mas Tazuma akan kulakukan agar aku bisa menjadi muridmu Bang Rudi. Oh iya para sahabat, Bang Rudi ini kan ngaku lulusan di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja. Itu dekat sama kampus aku. Nah dikiranya Universitas Ahmad Dahlan itu apa ya, belajar tentang Islam semua. Oh aku ini lulusan Universitas Islam. Aku dulu ini S1 di Universitas Ahmad Dahlan. Katanya dia belajar Al-Quran, belajar Islam di Universitas Ahmad Dahlan. Itu
Oh, sangat keren katanya. Dia berhasil nyelesain berapa SKS itu tentang ilmu Islam dan katanya nilainya itu bagus gitu. Aku pengen dong belajar dari lulusan Universitas Ahmad Dahlan kayak engkau Lerude. Silakan Penatua. Oh, jadi dia ini sarjana Islam pula tuh tibelnya. Weh, sempurna kali. Bukannya sarjana Bukan. hukum Islam. Bukan Jadi ngambil apa ya? teknik, ngambil Sarjana teknik bahasa Universitas sarjana Ahmad bahasa Dahlan. daerah pula mungkin. Atau Iya, sarjana saringan tahu, bukan? Aduh, dikiranya Hebat Universitas sekali lah Ahmad Rudi. Dahlan katanya itu program studinya itu keislaman saja. Dia ngambil jurusan teknik program studi teknik sipil kalau aku tidak salah ya kata Rudi di Universitas Ahmad Dahlan. Terus dia belajar banyak mengenai Islam dan Al-Qur'an di Universitas Ahmad Dahlan. Terus katanya mata kuliah tentang keislaman dia dapat IP yang bagus gitu katanya Rudi. Oh, iyalah. Anggap saja iya. Ya, Iya, selesai. iyain aja gitu. Iyain biar dia bahagia. Ya, sekali lagi terakhir dari saya Bang Rudi, saya mohon maaf itu hanya candaan aja. Saya tahu Anda paham Quran ya, tapi mungkin masih malu-malu lah ya. Saya minta maaf. Saya mempermalukan Anda karena Anda ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada. Anda hanya besar mulut dan itu sudah dibuktikan. Ya, karena itulah sebagai saudara ya saya minta maaf kawan. Ini hanya di dunia nyata. Kalau ketemu dengan saya tidak akan pernah saya tanyakan lagi tentang Quran karena saya sudah tahu. Nggak mungkinlah kau tahu Quran. Kalau kau tahu Quran pasti kau sudah berdiri bersama dengan saya membentengi akidah umat dari penyesatan ajaran penyembah terhadap roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Saya yakin itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, sebelum hamba tutup live ini, silahkan Penatua Teriun Slayer berikan wejangan hikmat kepada Lairudi Yohanes Huta Gelung. Ini serasa serasa apa di Sumatera Utara kita nggak bicara begini. Aku ngerasa sedang ngebentur-benturin kepalanya Rudi. Aduh langit cerah banget, banyak bintang-bintang loh. Gua rasa dunia sedang menikmati gitu canda tawa dari badut dua agama ini. Dia yang ngajuin, dia yang membatalkan. Aduh. Sering-sering bikin hiburan di dunia apologet ini. Kita butuh hiburan lah. Melihat apa ya, tingkah pola dari kelakuan tritung-tritung yang seneng bolak-balik gitu, bolak-balik maju mundur. Pertama ngiyain, kedua mentidakkan. Aduh, ini lucu banget. Semoga kisah Rudi Yohanes yang perdana ini mundur dari dialog yang dia ajukan sendiri, tantangan yang dia ingin terima akhirnya jadinya tidak diterima sendiri. Semoga jadi pelajaran buat tritung-tritung ya. Janganlah aneh-aneh gitu, sok-sok bilang bahwa akulah, jangan sampai aku saja yang mempercayai Al-Quran gitu. Ketika kita mau tanya percayanya gimana sih? Lah malah batal, malah mundur. Pesan buat Lairudi yang kami kasihi, semoga hidayah Allah menghinggapi batin dan logikamu. Tolong dikirim itu alamat. Karena ini ada rok mini 1 kardus mau kita kirim ke sana. 1 kardus. Bahan kenang-kenangan. Terus sama satu lagi ini ada sesuatu yang terpendam soal Ali Imran ayat 45 mengenai Nabi Isa alaihissalam itu terkemuka di dunia dan akhirat. Itu kan di Al-Quran ya. Ya namanya juga Al-Quran. Semua Nabi disanjung gitu. Nah sekarang kalau kita lihat orang-orang yang terkemuka di Biblos itu ada di Mazmur 107 ayat 30. Diapain di sana orang-orang terkemuka? Dihinakan. Nah, jadi untuk para misionaris-misionaris dan tritung-tritung yang cari ketuhanan Yesus, terutama Lairudi, terutama ya, yang suka pelintar-pelintir terjemahannya Al-Quran, itu tolong dipahami. Nabi Isa itu terkemuka dan ditinggikan di Al-Quran. Tapi untuk yang terkemuka di Biblos, itu dihinakan, dibikin tersesat di padang tandus, Mazmur 107 ayat 30. Selamat datang di kebenaran, inilah Islam. Dan lagi-lagi Biblos akan nabokin segala syubhat dan fitnah yang kalian lontarkan. Kemudian kalau misalnya memang Lairudi penasaran dan dendam ngebatin karena
topiknya Gurunda Zuma bikin Lairudi kalah telak WO dan mau menantang balik, kami tunggu. ZCC Gurunda Zuma, kami tunggu surat resmi dari Lairudi kepada Gurunda Zuma. Silakan, terbuka. Karena kita saudara gitu. Apapun persyaratannya kami penuhi, insya Allah. Mau dimanapun kami penuhi. Terus Hamba ngasih saran satu lagi, Lairudi, minta maaf ke donaturnya, Lai. Minta maaf karena Lai tidak bisa menyanggupi apa yang diinginkan oleh donatur. Karena Lai takluk oleh topik yang diberikan Gurunda Zuma. Masya Allah, ini indah banget ini. Ini minggu-minggu penuh canda tawa, serius. Iya, betul. Di kala pandemik seperti ini wah menghibur kali nih si Lairudi. Oh iya, ada yang belum disampaikan loh Penatua Translayer. Kan Yesus itu punya yang namanya amanat agung. Penatua yang terhormat Tuan Agung Teriun Slayer kan juga punya nih amanat agungnya. Oh iya, sorry ya. Yang di Pertuan Agung Triun Slayer juga punya channel Ivan Villa, yaitu Triun Slayer Comment Center. Silahkan di search di Google, lalu like dan subscribe, terus tonton video-video untuk membantai syubhat dari kufar Tritungs. Karena di sana banyak dibahas mengenai roh, mengenai tawaf, mengenai haji, terus mengenai banyak lagi itu yang dibantah di sana. Silahkan di subscribe, di like. Insya Allah manfaat. Sekian dari Penatua, hamba kembalikan kepada Akhina Goldian, Sang Pendeta Abed Nego. Oke, terima kasih. Jadi para sahabat, tidak hanya Yesus saja yang punya amanat agung, Penatua Translayer juga punya amanat agung. Silahkan para sahabat subscribe channel Muslim dan tentunya juga channel Translayer Comment Center. Di situ kalian akan mengget ilmu yang sangat dalam untuk membantai-bantai subhat-subhat dari kaum kafir. Terkhusus untuk Lairudi, biarlah Pendeta Abed Nego, seorang anak muda yang berwibawa ini, memberikan wejangan hidup, wejangan hikmat bagi kau. Teruslah melakukan hal yang seperti itu. Ya, kalian membuat kita tertawa bahagia. Wah, aku minggu ini serius bahagia banget gara-gara apa yang you tampakkan. Aku sudah subscribe channel Mulai Rudi. Aku sudah aktifin lonceng Mulai Rudi. Karena apa? Channel kamu itu menghibur sekali. Bahkan Raditya Dika, seorang komedian nomor 1 di Indonesia sekarang itu tergeser oleh kau, Mulai Rudi. Teruslah begitu, tampilkanlah lawakan-lawakan agar kami terhibur. Tetapi anehnya Lairudi, penonton-penontonmu yang bigoders itu menganggap videomu itu adalah bentuk edukasi. Jadi ada yang tidak sehat di dalam isi kepala penonton-penontonmu yang bigoders itu. Tapi aku sebagai anak muda yang berwibawa dan bersahaja tentunya, yakni Pendeta Abed Nego, masih bisa berpikir bahwa apa yang kau sajikan itu adalah lawakan-lawakan yang menghibur aku. Terus Lairudi, berikanlah sebuah lawakan kepada kami agar kami tertawa ria, terbahak-bahak. Dan tentunya kalau tertawa terbahak-bahak itu bisa jadi ya pasti memanjangkan umur kita. Nah, mungkin itu saja dari Pendeta Abed Nego dan jangan hikmat bagi Lairudi. Terus sampaikan lawakan-lawakan kepada kami karena kami senantiasa menunggu lawakan dari kamu, Lairudi. Sebelum saya tutup, ada lagi tambahan? Cukup ya? Udah. Saya tadi kan saya udah minta maaf ya kan ke Bang Rudi saya minta maaf kalau gara-gara tantangan saya Anda terguncang ya. Pada dasarnya itu saya sebelum mengajukan tantangan ini saya sudah tahu kok Anda nggak mungkin ke Jakarta ya. Banyak hal yang menjadi faktor penyebabnya. Yang terpenting adalah Anda nggak bisa itu ya, Anda nggak bisa Quran sehingga kurang-kurangilah membahas tentang Quran karena enggak punya ilmu di situ. Nah, meski bagaimanapun saya tetap aja sebagai saudara memohon maaf ketika perasaan Anda itu tidak enak oleh karena adanya kasus yang kita hadapi berdua ya. Karena Anda mengaku bisa Quran makanya saya tantang, tapi ternyata itu membuat Anda semakin tidak stabil gitu, baik dari kesehatan jasmani maupun kejiwaan pasti terguncang. Karena itulah sekali lagi saya minta maaf ya Ruth, mohon maaf ya, dalam kurung elus-elus kepala lo ya, sorry kawan.
Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Zuma, terima kasih Penatua Throne Slayer telah menemani kita di 2 jam lebih 4 menit ini ya. Sekali lagi untuk Lerudi saya juga mohon maaf ya karena gara-gara video kami pasti akan mengguncangkan kesehatan Anda secara spiritual baik ritual. Terima kasih untuk para sahabat yang di luar sana yang sudah hadir di live kita pada malam yang cerah ini ya para sahabat, dan tentunya teruslah carilah kebenaran terkhusus untuk Tritung cabang Nusantara, karena apa? Kebenaran itu tidak pernah menua. Kita tutup live kita dengan doa kafaratul majelis, dan semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati serta merahmati kita semua tanpa terkecuali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nasru minallah wa fatkun qarib. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. See you again di kesempatan yang akan datang.